Dewa di dalam perut itu cocok. Kalau Tuhan dalam perut kan nggak cocok. Ya udah, Dewa saya di dalam ikut perut. dewa. Ya oke, saya ikutin. Harusnya ikutin. Nggak apa-apa, saya ikutin. Kan kita berbeda, nggak apa-apa. Kan biasanya kan pikir dulu baru iman ya. Oke. Jadi yang di dalam Biar perut ibunya akal dulu. Kita akal-akalan dulu, oke? kita kalau kata. Akal dulu baru beriman, oke? Saya ikutin. Terus gimana nih? Iya, jadi konsep yang saudara bawa itu adalah konsep apa? Ajaran dewa. Ketuhanannya Tuhan Yesus. Kedewaannya Yesus. Ketuhanan. Kalau di situ kedewaan nggak apa-apa. Ya kan memang dewa, kan dia teos kan. Kalau Tuhan itu akontas. Inkarnasi. Iya, jadi dewa berinkarnasi menjadi manusia. Sebagai terang. Keranasi. Lanjut Bang. Inkarnasi. Iya, jadi dewa berinkarnasi menjadi manusia. Ya iyalah. Terus Allah itu siapa, Bang Juma? Allah itu Tuhan, itu baru betul. Ya, Allah itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Makanya kami bingung juga gitu loh. Kok nggak bisa jadi manusia gitu loh? Loh, yang bisa jadi manusia Iya, itu dewa. Saya tanya iman di situ kan? Iya. Saya kan tanya juga, kenapa ya nggak bisa jadi manusia gitu loh, Pak? Kalau dia Biar jadi manusia, logikanya berarti dia menjadi bukan Tuhan. Kalau ayam menjadi kucing, berarti dia bukan lagi ayam, tapi kucing. Kalau sapi menjadi kodok, berarti dia bukan lagi sapi, tapi kodok. Kutanya samamu, kalau sapi menjadi kucing, apakah itu sapi atau kucing? Kalau ibaratnya ada orang jadi babi ngepet, ya itu babi ngepet bukan orang. Nah, gitu loh. Kalau sapi jadi kucing, apakah masih bisa disebut sapi? Ya, kalau kucing lah. Ya, kucing. Kalau dari hewan, hewan. Ya, ini kucing. Kalau Tuhan, kalau jadi manusia, ya jadi manusia. Masuk akal sih, masuk akal sih. Iya. Kenapa? Silakan aja dengan masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena dia dia tuh bisa segalanya, bisa menjadi manusia. Saya dia ikuti. Kan Tuhan. Oke, saya ikuti. Dia kan Tuhan. Ya, saya ikuti Anda. Kucing jadi sapi. Apakah kucing ini masih bisa disebut kucing atau sapi? Kucing jadi apa? Sapi. Kucing jadi sapi. Apakah terus dia sapi ada kuasa apa enggak? Dia ada kuasa apa enggak? Tunggu. Ketika kucing jadi sapi, apakah sapi ini masih bisa bunyi kucing? Tapi saya tanya dulu, kucing itu ada kuasa apa enggak? Enggak, jangan dulu ke situ. Ini sapi masih bisa bunyi kucing kan, atau tidak? Tuhan ada kuasa bisa jadi manusia. Kita bicara skala rendah dulu. Nanti turun lagi Anda kalau ngeyel tapi tak ada otak. Kucing jadi sapi. Sapi ini masih bisa bunyi kucing tidak? Sapi jadi kucing. Ya, kucing ini masih bisa bunyi sapi tidak? Enggak dong. Nah, enggak. Oke. Ya. Kenapa kucing ini tidak bisa bunyi sapi lagi? Karena udah jadi kucing. Nah, karena dia sudah jadi kucing. Karena dia terpenjara dengan kodrat kucing. Betul? Iya, betul. Nah, jadi tunggu belum. Jangan dulu ke sana. Sehingga si kucing ini tidak bisa lagi salin tanduk seperti layaknya sapi bertanduk dengan sapi. Kucing ini tidak bisa lagi makan rumput ilalang selayaknya dia ketika dia masih sapi. Kan gitu ya? Betul? Nah,
Sekarang kita masuk ke dalam konsep Tuhan. Dewa Anda menjadi manusia. Saya tanya dulu dong, kucing itu ada kuasa apa enggak kok bisa jadi sapi? Kalaupun kucing Sapi ini itu ada- diberi, kalaupun dia diberi kuasa, si kucing ini diberi kuasa, tetap saja dia berlaku seperti kucing. Tapi Oke. kuasanya dari mana dulu? Diberi kuasa sama si sapi tadi. Nggak boleh begitu dong. Lah, nah sekarang masuk ke konsep Dia ada Tuhanmu. kuasa apa enggak? Dia ada diberi kuasa, kuasa. apa enggak? Kan Tuhan kan ada kuasa. Sebagai umat Kristen, Tuhan ada Ya. kuasa. Kalau dia jadi manusia kan nggak ada masalah. Ngapain jadi kucing, jadi sapi, ngapain? Ya untuk menolong kucing. Jadi sang sapi yang maha kuasa tadi, yang sang sapi mau menolong kucing supaya dia kemudian bisa menolong kucing, ya dia jadi kucing, kan gitu. Kalau dia mau menolong monyet, dia jadi monyet. Kan yang Anda maksud maha kuasa kan begitu. Ketika Tuhan Anda ingin Gini menolong, maksudnya gini. Maksudnya gini. Tuhan itu datang untuk menolong manusia, bukan menolong sapi, bukan. Jadi kalau Tuhanmu Bukan ingin menolong menolong sapi, monyet, bukan. kalau Tuhanmu ingin menolong monyet, jadi Tuhanmu jadi monyet. Bukan menolong monyet, bukan menolong sapi, monyet, kucing, enggak. Dari mana Anda tahu? Pada saat dari Alkitabku. Iya, memang kamu pernah menyelami monyet hidup seperti apa mereka hidup? Memang Anda pernah masuk ke kodrat monyet sampai Anda bisa tahu? Mana tahu mereka juga punya problem. Yang mana problem itu hanya yang tahu adalah kalangan monyet. Dan yang tahu hanya Tuhan Anda. Maka supaya kasus di antara monyet ini, mungkin di antara dunia monyet ada yang mau jadi RT RW, mungkin menjadi anggota DPR, tapi kita tidak tahu karena dunia monyet ya dunia monyet, yang tahu hanya Tuhan. Sehingga Tuhanmu jadi monyet untuk amankan itu, boleh enggak? Enggak juga. Itu Anda katakan tidak karena Anda sebagai manusia. Mana Anda tahu kondisi antar monyet? Biar cerdas gitu loh. Kalau ngomong begitu nggak cerdas itu Bang Juma. Beneran? Apakah kamu tahu situasi kehidupan monyet? Kita segala sesuatu itu bukan urus binatang. Iya makanya gitu. bukan urusan Anda berarti. Gitu loh. Berarti Kita Anda kasih tidak makan punya aja hak begitu. untuk Kayak dengar. Berarti Anda tidak punya hak untuk membatasi Tuhan Anda yang tidak terbatas katanya. Yang tahu kasus Tidak monyet terbatas antar gimana? monyet, mungkin monyet ini ada masalah korupsi, koruptor antara mereka, ada perselingkuhan sehingga kacau dunia monyet itu. Tuhan Anda yang serba bisa menjelma menjadi apapun, menjelma jadi monyet, betul nggak? bukan menjelma apapun. Kalau istilahnya kalau Tuhanmu menjelma menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah manusia. Anda tahu ada masalah di dalam dunia manusia karena Anda manusia. Apakah Anda pernah tahu dunia monyet? Saudara Agus. bukan. Saudara, belum lagi di dunia babi. Iya, Carlos. Ada masalah antar babi supaya Dia mengademkan, mendamaikan antara babi dengan babi binatang segala macam kan. Agus. untuk mendamaikan kasus antar babi. Bang Juma. Maka Tuhanmu yang serba bisa menjelma menjadi apapun itu menjadi Bang Juma, bentar dulu Bang Juma. Menjadi? Sebentar. Bang Agus ini. menjadi apa? Bang Juma. Menjadi Bang Juma. Bang Agus. biarkan Ya, dia. inilah Biarkan konsep dia. agamamu tuh. Pernah diajarin oleh Tuhan menghakimi si Juma ini. Biarkan Tuhan yang menghakimi nantinya. Tuhan kami Bang Iya, Juma, siap. dia aja ditombak,
Dia meminta kepada sang Bapa ini. Tuhannya ditombak. Kepiting kampang. Iya, terserah kamu, karena itu ajaranmu, makanya kamu didikanmu seperti itu, makanya otakmu seperti itu. Kamu paham itu. Kalau Kristen itu kenapa begini? Bahas itu harus cerdas gitu loh. Di sini datang ngamuk-ngamuk ini. Bukan ngamuk. Kenapa Anda naik langsung menghakimi saya? Kamu yang punya konsep Tuhanmu, dewamu jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, apakah Anda tahu? Mau berpikiran apa? Terserah Anda itu. Lah itu konsep Anda kok jadinya ke saya. Itu konsep Anda. Jadi ketika Tuhan Anda, dewa Anda ingin menyelamatkan gorila, maka sembahan Anda menjadi ya terserah pikiranmu. Lo kok jadi saya? Kenapa jadi saya? Kamu dididik atas dasar kasih, ya? Iya itu dia makanya. Kalau Tuhan Anda yang adalah kasih itu mengasihi pasukan makhluknya yang bernama komplotan monyet, supaya monyet ini kemudian bisa berdamai sesama monyet, maka menurut konsep agamamu, Tuhanmu, sembahanmu kudu jadi. Semua Kristen udah tahu watak saudara ini memang ajarannya. Kenapa jadi wataknya saya? Tuhanmu jadi monyet, Tuhanmu jadi manusia untuk mendamaikan manusia. Nah, ketika konsep ini dipakai untuk monyet, orang yang beragama itu akhlak dan etikanya itu bagus. Memangnya kau berakhlak dengan mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ditombak? Bukan seperti saudara ini, wataknya ini udah lebih dari apalah. Memangnya kamu berakhlak kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan menjadi bayi? Enak kali kau bicara nasihatin orang. Memangnya kamu berakhlak dengan mengatakan manusia melahirkan Tuhan? Kami udah tahu. Semua Kristen yang menonton engkau ini udah tahu. Berarti inilah hasil ajaran buah dari ajaran si saudara ini. Mana ada Kristen yang model seperti kamu ini? Kalau ada yang seperti itu lebih bagus keluar dari Kristen itu. Saya tanya samamu. Untuk apa Tuhanmu menjelma menjadi manusia? Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Ya, menyelamatkan umat manusia. Ketika Tuhanmu ingin menyelamatkan monyet, mana ada monyet? Tidak ada itu menurutmu karena kamu bukan monyet. Kamu tidak ngerti permasalahan yang muncul di dunia monyet karena kau monyet. Kamu bisa ngomong kayak begitu karena kamu manusia. Jangan kau batasi Tuhanmu, suka-suka dia. Monyet juga adalah ciptaan Tuhanmu kan, katamu. Monyet itu ciptaan Tuhanmu kagak? Kalau ada seperti itu, Kristen itu lebih baik keluar dari Kristen itu. Nah sekarang kamu katakan Tuhanmu jadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia. Bang Juma itu dia pikir bilang kita lahir dari monyet. Dia pikir begitu. Loh siapa yang bilang kamu lahir dari monyet? Monyet lebih mulia kali darimu. Berarti Ulaika hum syarrul bariyah. Monyet dong. Bukan, ini kan konsep agamamu. Di situ bawa-bawa monyet, binatang segala macam. Oke, saya tanya Saudara Agus, untuk apa sembahanmu Tuhanmu menjadi manusia? Untuk apa Tuhanmu jadi manusia? Ada untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini loh, kalau Tuhanmu ingin menyelamatkan kerbau, kerbau dia lahir dari kerbau gitu loh. Karena itu Tuhanmu lahir dari kerbau. Cuma kalau tanya begitu. Saya ajarin balik Bang Juma, tanya kerbau, dia lahir dari kerbau gitu loh. Ya enggak, kamu kan mengatakan Tuhanmu jadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia. Nah, kalau ingin menyelamatkan kerbau, Tuhanmu jadi apa? Apa sih menyelamat kerbau? Bagaimana pikiran Bang Juma? Apa menurutmu cuma manusia yang perlu diselamatkan? Apakah menurutmu hanya manusia yang perlu diselamatkan? Iya. Kerbau binatang tidak? Bang Agus, kerbau itu ciptaan dulu.
Bagus, saya tanya Manusia dulu bukan sama ciptaan. Pak Itu ciptaan Tuhan. Bang Juma. Jadi manusia bukan ciptaan Tuhan. Apa? Jadi manusia bukan ciptaan Kan, Tuhan. kan pertamanya dia ciptakan langit dan bumi, segala isinya. Terus? Pertamanya ciptaan manusia, ya kan? Terus? Nah, terus ciptaan binatang melata yang merayap di bumi. Binatang juga. Oke, terus? Ini konsep ke binatang, Bang Juma ini. Kenapa jadinya Pikir saya yang kamu salahkan? Dulu. Di situ yang jawab bilang binatang juga. Itu Kan di surga ke binatang. Kan di surga juga ada binatang. Nah, pertanyaan saya kan jelas. Ke siapa yang di surga Untuk ada apa? binatang? Untuk Siapa yang apa katakan? Tuhanmu menjadi manusia? Bang Juma? Untuk menyelamatkan manusia. Manusia. Kalau Iya. Tuhanmu seperti itu adanya, pada saat dia ingin menyelamatkan binatang, apakah dia harus menjelma menjadi binatang? Lah, ngapain menyelamatkan binatang? Kan menyelamatkan manusia. Ya itulah Bang kamu. Juma yang pikir begitu. Itulah kamu. Bang Ketika Juma yang kemudian pikir, orang ketika pikir kemudian pasti malaikat dari mulutnya ketahuan. ketika kemudian malaikat ditanya oleh Tuhan, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu antaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat protes. Ada apa hendak kau ciptakan manusia itu ya Rabb? Mereka hanya ingin membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Allah mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lam. Ini sama seperti engkau ini. Ketika Tuhanmu ingin menyelamatkan hewan, kenapa Anda yang protes? Kalau Tuhanmu mau, kenapa kamu batasin? Ayo, saya balikin sama Anda. Katanya Tuhanmu itu tidak boleh dibatasin. Berarti ketika Tuhanmu ingin menyelamatkan setan, maka dia menjadi semaunya Juma, menjadi semaunya Bang Juma. Emosi nih. Makanya konsepmu itu konsep batil. Umum. Ketika Tuhan Itu, menjelma menjadi manusia itu konsep gitu batil. Gak ada konsep begitu, itu konsep pagan, penyembahan dewa-dewa. Kalau Tuhanmu bisa menjelma manusia, dengar, kalau Tuhanmu bisa menjelma manusia dan menjelmanya hanya ada pada abad pertama, maka Tuhanmu tidak adil. Bang Juma, harusnya dia menjelma jadi manusia selama manusia itu ada. Bang Juma, harusnya Tuhanmu itu menjelma lagi sekarang. Kalau dulu menjelma menjadi orang bule, maka sekarang itu harusnya dia menjelma menjadi orang Indonesia. Yang penting jangan dia mengalahkan gantengnya saya. Gitu loh. Kenapa Tuhanmu tidak tinggal aja di bumi? Kalau dia mau menyelamatkan manusia, kenapa Tuhanmu nggak tinggal aja di bumi? Sekarang kan sudah ada pesawat. Dia bisa keliling loh. Ya ngapain tinggal? Bulan ini di Indonesia menginjilin keliling. Habis itu bulan depan dia di Belanda keliling. Habis itu dia bulan depan lagi dia ke Australia keliling. Habis itu dia kembali lagi ke Jepang keliling. Sampai kiamat dunia Tuhanmu itu harusnya jangan lari ke langit, harusnya dia di bumi keliling-keliling. Kan dia menjadi manusia, Bang Juma. Nah, itu dia harusnya ketika dia menjadi manusia, ngapain dia cuman mati habis itu lari ke surga. Harusnya setelah mati justru dia kembangkan ketuhanannya, ajarkan ketuhanannya keliling. Kenapa dia harus ngumpet di langit? Kenapa kalau dia adalah Tuhan? Banyak keras kepala gitu loh. Enggak, saya tanya, Tuhanmu kan bisa apa aja. Tuhanmu bisa menjelma jadi apa saja. Tuhanmu katanya tidak bisa dibatasin karena dia maha kuasa. Kenapa dia nggak bolak-balik aja? Setiap ada masalah di dunia, turun lagi. Misalnya ada COVID kemarin, harusnya dia turun. Kalau turun kita mati semua. Jadinya air bah itu datang biar manusia mati semua. Kalau dia turun kita mati semua, gitu. Iya. Oh, jadi kalau dia turun kita mati semua. Terus maha kasihnya mana?
Katanya dia tidak mengajarkan kehidupan. Harusnya ketika dia turun orang hidup semua. Ayo. Lebih hebat hujan. Dia naik turun ke bumi, menguap lagi naik jadi awan, turun lagi ke bumi, menguap lagi naik, turun lagi ke bumi. Gini kan masih ada nih, masih ada manusia di atas bumi. Masih ada manusia di atas bumi yang tidak percaya tentang dia, ketuhanannya. Dia harus turun lagi. Mati disalib lagi di Indonesia aja, di Indonesia, supaya kami yang mayoritas tidak percaya Kristen itu jadi percaya. Pas hari ketiga kami tunggu dia bangkit. Ayo kita bikin panggung, kita bikin tenda-tenda di sekeliling pemakaman, kita tunggu hari ketiga. Tok tok tok, kubur terbuka, terangkatlah Tuhan dari di atas, dari dalam kuburan. Naik melayang dia. Hai hamba-hambaku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, akulah Tuhanmu. Jadi seluruh Indonesia percaya. Pergi di Cina, di Cina masih ada yang tidak percaya. Nah, datang lagi dia di sana, mati lagi. Hari ketiga orang Cina tunggu lagi, tek 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 tek, terbuka kubur, tinu ninu ninu, Tuhanmu naik, hanya orang Cina, haleluya, Tuhan dia udah bangkit. Nah, Cina percaya lagi. Habis itu di mana lagi nih yang tidak percaya saya? Oh, di Afrika. Bang Juma, iya Bang Juma percaya. Bang Juma percaya juga. Hari ketiga ditunggu sama orang Afrika. Bang Juma percaya juga dong. Naik terkuburnya terbuka. Keluar lagi versi orang Afrika bangkit. Terus saya tanya dulu Bang Juma. Akulah Tuhan diutus untuk orang Afrika tapi versi Jawa. Aku kesini melaku naik kapal peung nih lo. Dituhankan lagi di Afrika. Itu kalau konsep Tuhan bisa jadi manusia, Ayo. Itu baru adil. Yang dikatakan Tuhannya umat Islam itu adil. Orang Arab tak bisa lihat Tuhan, orang Jepang nggak bisa lihat Tuhan, orang Indonesia nggak bisa lihat Tuhan. Seluruh manusia tidak pernah lihat Tuhan, itu baru adil. Tuhanmu bisa dilihat di Yerusalem, sementara di Indonesia nggak bisa. Tuhanmu nggak adil. Kan adil dia. Adil dong. Masa nggak adil? Kan dia akan menebus. Dia akan menebus dosa manusia, kan adil sama manusia kan? Itu cuman doktrin dogma. Itu adil. Mana ada? Gak ada. Gak ada. Kalau itu berlaku, doktrin itu berlaku bagi yang percaya. Bagi kami yang tidak percaya, apakah ditebus juga? Ya ditebus juga kalau Bang Juma percaya. Ya kalau saya tidak percaya, enggak tebus lah. Iya, bagaimana saya mau percaya? Harus dia datang dulu ke Indonesia dong. Iya, percaya dulu baru suruh datang ke Indonesia, Bung. Cari siapa yang masih perawan, ya. Dinda Hesti itu masih perawan tuh. Buat dia hamil, habis itu dia keluar. Kalau lahir di kota Indonesia, Tuhan di Nusantara NKRI. Lahir dia. Oh, telah lahir Tuhan kita di Indonesia. Habis itu berdakwah 3 tahun, dibunuh, bangkit hari ketiga se-Indonesia kita tungguin, tak tak tuk tak tak. Jadi Bang Juma biar pikirannya cerah dulu. Tuk tak. Nah, jam jarumnya itu nyanyi dandut, tuk tak 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 tuk 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 tak. Pas hari Minggu terbukalah kuburnya, naik dia. Akulah Tuhannya Agus versi Indonesia untuk menyelamatkan manusia. Percayalah kalian, ya kan? Gitu. Itu kalau Tuhanmu adil. Masa menunjukkan dirinya aja cuma di Yerusalem,
Harus di Indonesia juga dong. Baru adil. Kalau Tuhan bisa jadi manusia. Pada saat itu susah tidak Tuhanmu melakukan itu? Susah enggak? Susah enggak Tuhanmu melakukan itu? Naik turun, naik turun. Bagi dia nggak susah. Bagi Tuhan nggak susah. Bagi Tuhan nggak susah. Kenapa dia tidak melakukan itu sebagai wujud keadilannya? Kenapa? Ngapain turun lagi? Dia turun kan untuk menyelamatkan manusia. Karena kami umat Islam tidak percaya konsep pagan itu. Dia harus datang lagi dong. Di situ nggak percaya, nggak apa-apa. Dia harus datang lagi supaya kita percaya dong. Kalau datang lagi manusia habis. Jangan, kan dia misinya mau menyelamatkan. Udah sekali, nggak usah selama-lamanya. Katanya dia ingin menyelamatkan, gimana dong? Gak adil itu namanya. Tampilnya hanya di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Ini sudah 2000 tahun loh. Harusnya dia turun lagi. Lahir lagi ke apa ke? Supaya orang-orang itu percaya, matanya terbuka semua. Oh no, ternyata selama ini kita salah. Ternyata betul konsep paganisme Tuhan menjadi bayi itu ternyata betul. Cuman yang saya takutkan kalau dia datang lagi, Bang Juma. Yang saya takutkan kalau dia datang kedua kalinya, terus ada ibu yang mengaku dia melahirkan Tuhan dibawa ke rumah sakit jiwa. Bang Juma ini ketawa. Karena itu tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan manusia itu hanya ada di dunia khayal, hanya ada di dunia doktrin. Hanya ada di dunia pewayangan. Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Kitabnya Bang Juma. Itu makanya agamamu itu tidak rasional. Kalau cuma sekedar diimani, sekedar dipercayai, oke lah, silakan kita saling menghargai. Tapi kalau di ranah debat, ranah diskusi, hancur pesenatelo. Tak bisa dijadikan dalam itu. Kan asumsi juga. Nah, justru yang kita bahas ini Tuhan asumsi, Tuhan yang akal-akalan. Masakan Tuhan lahir cuma di Yerusalem? Kurangnya kok bisa turun dari langit? Harusnya Tuhan kamu itu setelah dia bangkit dari kematian, dia jadi guru karate, guru kungfu, guru komputer, juru pesawat, guru semua penyakit. Udah ciptakan manusia, ngapain urus begituan? Ngapain dia lahir jadi bayi? Sama. Kalau yang kayak begitu aja pun dia tidak bisa. Dosa-dosa. Menyelamatkan umat manusia dari dosa manusia. Iya, tapi masih banyak orang di dunia ini yang tidak percaya dia. Harusnya dia datang lagi dong, lahir lagi dong. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Dinda Kores dan Ahli Sugi yang siapkan kayunya untuk disalibkan. Ayo. Misalkan Bang Juma, misalkan Bunda Hos ini saya nggak tahu rumahnya, misalkan terus kalau dia ngajak saya harus percaya dong biar saya ke rumahnya. Benaran? Iya. Benar apa enggak? Iya, benar. Terus? Ya saya percaya, ikutin dia dong ajarannya. Ngomong ini saya ikut gitu loh, kayak gitu. Terus? Pasti saya ketemu rumahnya. Iya, sekarang kita mau melihat Tuhanmu itu di mana? Yesus yang pernah lahir, mati, bangkit itu di mana? Kita bisa lihat, supaya kita percaya. Pastikan kita mati semua dong, kita mati. Kenapa harus mati? Katanya mau datang menyelamatkan. Lah, kita manusia matilah kita. Apa sih? Dia pernah jadi bayi kok. Kenapa nggak bisa? Iya, dia pernah mati. Sekarang nggak bisa lagi jadi bayi dia. Nggak bisa dong. Dia sekali turun sekali selama-lamanya. Tidak adil itu namanya. Tidak adil gimana? Coba pikir tidak adil gimana? Harusnya kalau dia mau adil, menebus dosa manusia kan adil kita. Kan orang Kristen ini kan konsepnya Tuhan itu ada ketika Tuhan itu dilihat. Nah, kami nggak melihat Tuhan Anda. Kami mau dia itu datang lagi. Bukan melihat secara kasat mata. Secara apa? Secara fakta, tapi secara angan-angan, halusinasi. Pada halusinasi. Baca dari Alkitab.
Saya kan baca dari Alkitab, misalkan itu tidak adil namanya. Itu tidak adil. Tidak adil. Tuhan itu harus menyeluruh kepada seluruh makhluknya, jangan cuman sepihak saja. Seluruh bangsa umat manusia. Mana ada. Kita juga ingin merasakan membawa dia dong. Kita harus membawa dia. Kita kasih salib. Kalau dulu salibnya kan cuman kayu tuh. Nah, kita buktikan kemahakuasaannya, kita bikin cor yang besar-besar, kira-kira 3.000 ton beratnya itu salib, kita suruh dia pikul. Ayo. Kira-kira kalau salibnya 3 ton, beratnya bisa nggak Tuhan mau angkat? Kan nggak bisa juga. Enggak bisa juga, berarti dia bukan Tuhan. Lah, di situ yang itu dia bisa mati, dia hidup bisa. Kita Tuhanmu itu, Tuhanmu sebelum disalib disuruh puasa dulu 4 bulan. Habis itu kita keluarkan dari tempat kita menyimpan Tuhanmu, kita kasih dia salib yang beratnya 500 kilo, disuruh pikul. Bisa ndak Tuhan kau itu kira-kira? Plikluk, 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 bergeser-geser lututnya. Itulah jahilnya, itulah batilnya konsep agamamu. Tuhan disetarakan dengan manusia. Itu adil sih. Nauzubillah. Pikirkanlah itu kawan-kawan, pikirlah itu. Pikir selama masih ada otak kalian, pikir. Sadarlah kalian, sadar. Bang, kalau menurut saya, kalau ini kan kepercayaan kami, ya, Yesus, jikalau dia diutus lalu dia seperti bayi, Tuhan kami seperti bayi dan besar, dan dia menjadi dewasa, terus dia menebus dosa manusia yang kami percayai, apa salahnya, Bang? Tidak salah, itu konsep Anda, itu konsep. Iya, masalahnya sekarang mana keadilannya, mana keadilannya? Keadilan yang seperti apa, Bang? Tuh, keadilan seperti apa? Kami yang tidak percaya kepada dia karena dia bukan Tuhan, kan tidak selamat. Itu kan karena abang tidak mengimani. Lah, saya memang tidak mengimani. Mana ada Tuhan jadi bayi? Jadi begini, Bang, kalau kita mengimani, apa salahnya Allah itu dia mengutus mau jadi baik, ya mau jadi apa, kan intinya kepercayaan kami itu seperti itu untuk menebus. Itu tidak disalahkan. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ini anehnya Tuhanmu hanya datang di Yerusalem. Harusnya datang juga di Indonesia. Kalau abang bilang begitu, terus yang abang mengajar ini, abang mengajar itu bahasa-bahasa Al-Quran itu dari mana? Mesir kan? Al-Quran itu untuk seluruh manusia, itu baru adil. Kan di Arab. Tuhannya tidak bisa dilihat, itu baru adil. Adil. Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya menjadi bayi di satu kota, tapi di kota lain tidak. Bang Juma itu salah tidak pikir adil. sih, bagi saya itu Bang Juma salah pikir aja. Harusnya kalau Tuhanmu itu adil, memang dia bisa menjadi manusia paling bagus begini. Dengar, paling bagus begini. Supaya dia adil di seluruh Indonesia, seluruh wanita perawan suruh hamil semuanya, lalu melahirkan dirinya semua. Itu baru adil. Jadi di Makassar ada Tuhanmu lahir, di Jawa ada lahir, di Kalimantan ada lahir, di Sumatera ada lahir, di Papua ada lahir bersamaan. Dan ketika ditanya, kok banyak kali? Kamu jawab, Tuhan banyak kami Tuhan serba bisa. Tuhan kami maha kuasa, nggak bisa dibatasi. Berarti kalau begitu, Bang Juma, jadi kalau dia mengatakan, wahai seluruh wanita, lahirkanlah aku menjadi bayi, maka seluruh wanita di muka bumi ini hamil dan melahirkan Tuhanmu. Saya tanya dulu, itu Bang baru Juma, ada. dosanya Bang Juma. Iya. Bang Juma, dosanya Bang Juma siapa yang tebus? Dosa saya pertanggungjawabkan masing-masing, itu baru adil. Iya, Mak. Dosa ditanggung masing-masing, itu baru adil. Dosamu ditanggung sama Tuhanmu, di mana Tuhanmu hanya datang di abad pertama dan hanya untuk orang Israel, itu tak adil, Bung. Tuhan itu maha adil, maha kasih. Kalau maha adil harusnya dia lahir di semua kota yang ada umat manusia. Ayo. Coba lari kemana pikirannya, lari kemana? Itu baru adil. Tuhan kok cuman ada di Yerusalem sana. Mana adilnya? Kalau begitu kita banyak Tuhan, Bang Juma. Kan Tuhanmu bisa jadi apa saja, Kuclo. Tuhanmu bisa jadi apa saja, artinya Tuhanmu bisa menjadi miliaran Tuhan dalam waktu bersamaan.
kamu jangan batasi Tuhanmu. Katanya Tuhan tidak bisa dibatasin menurut versi kalian. Betul nggak? Iya, saya jawab. Ngapain? Kalau Tuhanmu tidak bisa dibatasin, kalau sapi saja bisa beranak sampai 6 ekor, masa Tuhanmu tidak bisa membuat ciptaan yang melahirkan dia menjadi 100 Tuhan? Bisa dong. Itu kan menurut versi abang. Loh, ini versi Anda. Tuhan itu nggak bisa dibatasin kata kalian. Makanya Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Kalian menertawakan umat Islam. Tuhannya umat Islam tidak bisa menjadi apapun. Kalian bangga Tuhan kalian bisa menjadi apapun. Maka saya minta keadilannya. Kenapa Tuhanmu tidak menjadi manusia sekaligus? Begitu dia lahir miliaran Tuhan. Lalu dia mengatakan kami satu hakikat, kami miliaran pribadi tapi satu hakikat. Ayo, itu baru adil. Ayo. Juma. Bang Juma. Terus kenapa? Kamu kaget? Makhluk. Kamu kaget? Hewan. Sesat sih memahami kita manusia ciptaan. Kok sesat pula? Yang sesat itu ente. Tuhan bisa jadi manusia. Itulah sesatnya. Kalau Tuhanmu bisa jadi manusia, harusnya Tuhanmu itu datang lagi. Kemarin datang lagi, lusa datang lagi. Dia bolak balik. Dia pakai travel. Pemerintahan Injil. Makanya sampai sekarang ada pemerintahan Injil Bang Juma. Bukan harus jumpa Tuhan itu harus setiap saat, setiap di mana-mana. Hujan aja bisa naik turun kok. Kenapa Tuhanmu tidak naik turun? Yang memahami Tuhan itu harus ada pemberitaan Injil tadi, kabaran berita Injil keselamatan. Sekarang saya tanya. Makanya kita mengenal. Bukan sekarang saya tanya. Apakah betul Tuhanmu bisa menjadi apa saja? Sama dengan Quran. Diberitakan. Apakah Tuhanmu bisa menjadi apa saja? Bisa diberitakan. Saya tanya sama saudara. Gitu. Apakah Tuhan saudara bisa jadi apa saja? Dengan kelahirannya itu sudah bicara sendiri. Ini akibat menyembah bayi. Jadi dari situlah kita memahami bukan harus berjumpa setiap saat gitu loh. Berjumpa pun dengan pribadi Tuhan, kita dalam berdoa gitu loh. Itu tidak adil namanya, Bung. Itu tidak adil namanya. Tapi kan diberitakan ke seluruh dunia firman Tuhan itu. Apa yang diberitakan ke seluruh dunia? Apanya? Di daerah Medan itu diberitakan, di daerah apanya yang diberitakan ke seluruh dunia? Ya Injil itulah berita keselamatan itu. Maksudnya gimana? Tuhanmu pernah datang sebagai bayi di atas muka bumi. Tidak adilnya dia tidak pernah datang ke Indonesia. Lahir seperti bayi. Itu tidak adilnya. Ayo. Ini, Bang. Ayo. Tapi kan pengajarannya kan nyampe, Bang. Mana pengajarannya? Mana pengajarannya? Di dalam Alkitab kan di Bibel itu kan diajarkan, makanya orang Kristen. Apa sih Kristen itu kan kita ingin tahu. Ya kita datang. Coba mana? Mana? Ya. Mana pengajarannya? Ini. Ya Tuhan kan juru selamat bagi kami. Kabar keselamatan. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Gitu loh. Datang itu bukan terusan datang. Itu Juma itu kepingin Allah atau Tuhannya Juma itu seperti yang di hati Juma, baru cuma menerima sebagai Tuhan. Yang disebut adil itu berlaku kepada seluruh umat manusia tentang hakikatnya. Ini hakikat Tuhanmu jadi bayi cuman di Yerusalem. Ayo, kenapa nggak datang ke Indonesia, datang ke Amerika, datang ke Afrika? Kenapa? Bang, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Berarti Tuhan sama Tuhan. Kenapa nggak datang Tuhan seperti ini ke sini? Itu bukan kehendaknya Juma, bukan kehendak Tuhan. Bukan, Anda yang membuat Tuhan menjadi bayi. Bukan Tuhan yang mau jadi bayi. Anda yang membuat karikatur Tuhan itu jadi bayi. Iya, dia datang jadi manusia. Dia datang jadi manusia. Kalau dia datang jadi manusia, kenapa cuma di Yerusalem saja? Abang, ini saya mau tanya. Tapi pemberitaannya kan berlanjut, pemberitaan Injilnya kan berlanjut. Kita tidak butuh berita, kita butuh pembuktian. Berarti kita butuh pembuktian. Datang ke Indonesia. Kita butuh pembuktian bahwa Tuhanmu bisa jadi manusia. Kita butuh pembuktian. Quran itu tidak jatuh di Jawa, di Jakarta. Kita butuh pembuktian. Kami percaya misalkan dengan ajaran Alkitab itu, Bang, bukan karena harus berjumpa dengan Tuhan. Misalkan Alkitab itu kita baca dan bukan masalah berjumpa atau tidak. Kalau Tuhan yang kamu buat itu bisa menjelma menjadi manusia. Itu kehendakmu, kemauanmu Juma. Itu kamu yang punya kehendak Tuhan harus jadi manusia. Itu kamu, bukan karena aku. Itu sudah difirmankan, Bang Juma, harus memang terjadi seperti itu, bukan harus terjadi itu kamu
yang mau, Bung. Kalau Juma Yesus mengaku di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Paman Sam. Kalian yang mau menjadikan Yesus itu Tuhan, maka orang berakal akan mengatakan, kalau demikian adanya, kenapa Tuhanmu tidak lahir juga di Indonesia? Kayaknya Juma ini Pak, yang kalau memiliki Tuhan itu seperti kehendak dia mungkin, Bang. Kamu yang mau melakukan kamu yang beriman seperti itu. Kutanya dulu sama saudara. Kalau kami percaya, Bang, dengar dulu, Bang. Memang dia nggak paham. Kami, Bang. Dia kalau paham pasti kami dia gini, paham Bang. itu pakai akal. Lo santai dulu, santai, Bang. Paham itu santai, alatnya Bang. akal. Gini, Bang. Nah, ente tidak berakal Gini, gimana Bang. paham? Kenapa kami anak-anak orang Kristen itu jadi Kristen? Kan ada pengajaran, orang tua mengajarkan sekian anaknya yang mengikuti. Jadi apa itulah, ajarannya? makanya Kristen itu seperti Ajarannya itu. apa? Sekarang gini, ketika Anda masih anak-anak, apa yang orang tua Anda ajarkan tentang ketuhanan manusia Yesus? Ketuhanannya dia menyembuhkan. Kalau untuk anak-anak, kalau untuk lebih ke anak-anak, dia dapat membangkitkan orang mati, mengampuni dosa. Ya kan, untuk anak-anak dulu. Dapat membangkitkan orang mati, dia jadi Tuhan. Kenapa dia tidak datang ke Indonesia membangkitkan semua yang ada dalam kubur? Ya, ayo. Kalau siap, gini loh bang. Tuhan itu kan cuma doktrin aja. Itu cuma memakai orang, Bang. Itu cuma doktrin. Tuhan itu memakai orang. Ada orang yang dipilih Tuhan itu yang sanggup melakukan mukjizat. Nyatanya menyembuhkan orang. Bedakan antara dogma seperti yang dengan di luar negeri kebenaran. membangkitkan orang mati. Kalau abang tengok orang-orang Kristen yang dipanggil pakai Tuhan, membangkitkan orang mati terjadi juga di luar negeri, Bang. Nah gitu loh. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang yang dipercaya untuk memegang. Tidak adil dia, nggak adil Tuhan kau itu nggak adil. Justru makanya disitulah Bang. Kenapa dia Tuhanmu nggak adil? Itu namanya adil. Namanya adil. Apanya yang semua jadi adil? dukun. Lahirnya cuma di Kalau semua Yerusalem. jadi maksudnya Bang Juma itu semua harus jadi dukun, gitu ya kan? Oh bukan, Semua dukun. Yesusmu. Dukun satu ya dukun semua. Tuhanmu, bukan Berbagi dukun satu yang orang, semua kaya. Tuhanmu. Satu-satu. Salah Bang. Pemahaman keadilannya Tuhan itu salah Bang. Sembahanmu itu tidak adil. Kalau konsepmu itu betul, maka Tuhanmu tidak adil. Kok bisa nggak adil Bang? Tidak adil. Harusnya gimana? disebut adil ketika tidak dia adil gimana sih? lahir di semua Itu namanya tempat. adil. Itu baru adil. Bang coba kehendak Tuhan nggak seperti itu. Iya. Loh, Itu kenapa bisa? adil itu namanya. Oke, kalau begitu Dia tolong tunjukkan merendahkan diri sebagai manusia. Itu kan Oke. adil itu, Bang Juma. Ini kan kehendak. pernah ke Indonesia. Dengarkan. Allah SWT pun belum pernah ke Indonesia. Yang mengatakan bahwa yang lahir di Yerusalem itu adalah Tuhan menjelma menjadi manusia itu kan kalian. Itu kehendak kalian. Malaikat Tuhan. Mana? Malaikat Tuhan. Di mana? Gabriel. Malaikat Tuhan yang berseru. Bacalah Bang. Baca di mana? Oh, kelahiran Yesus belum lahir dia. Apa kata malaikat? Apa kata Apa malaikat? kata malaikat? Saya tanya dulu ke Abang. Saya lebih percaya Bang Cuma apa pada malaikat? Tuhan yang Kristen di kota Daud. Apa dibilang Gabriel kepada siapa? Maria. Iya. Apa dibilang lahir malaikat? Tuhannya Kristen di kota Daud. Bukan manusia yang bilang itu. Telah lahirlah. Juru selamat. Juru selamat. Juru selamat Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Kenapa nggak lahir di kota-kota lain? Daud. Kenapa nggak lahir di kota-kota lain? Tuhan lahir Indonesia. di Ya, kotanya kenapa? dia. Indonesia, Bang. Makanya Indonesia dia belum ada waktu itu makan. kurasa. Iya, saya tanya, Indonesia belum kenapa ada. dia nggak lahir di Indonesia? Kenapa? Indonesia belum ada Bang waktu itu mungkin. Sekarang lah, sekarang. Kenapa nggak lahir sekarang? Ya kalau lahir itu Tuh, Bang, Bang, kalau dia mau lahir baru Bang, begini Bang, kalau mau kepingin lahirnya Yesus, terimalah dia sebagai juru selamat, percaya dan berdoa, Abang baru Pakai mengerti. akalmu, saudaraku, pakai akalmu. Masa lahir tiap hari lahir, tiap hari Pakai lahir. akalmu, kawan. Tiap hari lahir gimana itu? Asal mau ketemu sama Kamu cuma lahir batasi, bukan juga. kenapa kamu batasi Tuhanmu? Mau ketemu makanya Dia Bang mau lahir pengajarannya kayak itu Bang. kecubung, ngapain kau batasin Tuhanmu? Pengajarannya itu Bang, firman itu yang Katanya mengajarkan Tuhanmu itu, nggak Bang. boleh dibatasin karena dia Makanya maha kita kuasa. itu, Apakah bahasa kekuasaan bata Tuhanmu akan Untuk hilang mengenal ketika Tuhan dia itu lahir lewat setiap hari? Alkitab, Bang. Besok lahir lagi. Itu kemauan Besok Bang lahir lagi. Juma. Besok lahir lagi. Iya, Bang Juma nih. Iya, kemauan Bang Juma itu bukan kayaknya mau Bukan Tuhan. kemauan saya. Iya, Bang Ini Juma, konsep dia. agamamu, Paman. Makanya Tuhan sudah firmankan akan lahir juru selamat bagimu. Gitu Akan loh. lahir katanya. Akan lahir, telah lahir, dibolak balik. Nah sekarang permasalahannya adalah
Makanya kita nuntut keadilan Tuhanmu. Kalau Tuhan itu betul-betul sesuai dengan konsep agamamu, bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia sesuai dengan agamamu, maka Tuhan begitu tidak adil karena hanya menjelma di Yerusalem. Ayo, ada dipakai Tuhan untuk memberitakan itu kelahirannya itu ke seluruh dunia. Pokoknya apapun judulnya Tuhanmu tidak adil, harus dia lahir di mana-mana. Carilah Tuhan yang adil, Bang Juma. Iya, makanya Tuhan itu supaya adil jangan jadi makhluk. Biarkan makhluknya yang mencarinya. Jangan kemudian dia datang jadi bayi. Kalau Tuhan adil, jangan menjadi makhluk. Biarkan makhluknya menggunakan akal untuk mencari. Itu baru adil. Tuhan kau lahir. Loh, itu kamu untuk sama Tuhan sendiri, Bang Juma, bukan untuk sama kami. Untuk sama malaikat. Malaikat yang sudah mengatakan itu kepada Bunda Maria. Iya, kamu untuk sama Tuhan lah, jangan untuk sama kami. Konsep sungsang. Konsep sungsang itu konsepmu, mana ada yang kayak gitu-gitu. Coba mana tunjukkan. Mana tunjukkan pengakuan Yesus, aku adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Mana tunjukkan dalilnya. Satu, aku ada dalam dia, ada pengakuan mengatakan aku dalam dia dalam aku adalah satu. 3, 4, ada dalam kitab firman Tuhan mengatakan 6, dia percaya dengan saya sama dengan percaya dengan Bapa. Sama 8, 9, 10. Ada dalilnya. Mana dalilnya bahwa Yesus bukan Tuhan? Dengar. Sebaliknya, mana dalilnya bahwa Yesus bukan Tuhan yang datang menjadi bukan Tuhan? Mana dalilnya? Saya tunjukkan. Yohanes 8:42. Aku datang sebagai manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Iya betul. Itu nggak salah itu. Apa salahnya dengan firman itu? Apa salahnya? Berarti tidak ada dalilnya Tuhan datang menjadi manusia, kecuali cuma doktrin dan tuduhan serta fitnah kepada Yesus. Jadi manusia mengaku Tuhan, mungkin dia itu akan terancam. Terancam, Tuhan takut akan ancaman. Bukan kayak gitu, Bang Juma. Tuhan takut akan ancaman. Bang Juma nggak tahu. Manusianya punya hikmat, Bang. Ya, Tuhan jadi ancaman. Aku Tuhan tidak mau seperti itu, Bang. Aku bukan Tuhan. Jangan bunuh aku. Dia manusia masih, Bang Juma, manusianya. Aku tidak mau mengaku Tuhan deh. Manusia, Bang Juma. Jangan sampai kalau aku mengaku Tuhan aku kalau dibunuh. Dia jadi Tuhan. Oh mama Makanya Bang Juma nggak paham dengan agama Kristen. Loh kok jadi saya nggak paham? Saya kan minta dalil pertanggungjawaban iman saudara. Tuhan bisa menjelma menjadi jangkrik. Tuhan bisa menjelma menjadi bayi. Mana dalilnya? Pengakuan Yesusnya mana? Pengakuan Yesusnya bahwa dia adalah jelmaan Tuhan. Mana? Kami percaya dengan Tuhan itu pertama dari kelahiran. Mana pengakuan Yesusnya? Lahir. Mana pengakuan Yesusnya? Kalau dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi daging, mana pengakuan Yesusnya? Mana? Dari sejarah kelahirannya, Bang Juma udah tahu. Kok jadi sejarah? Mama kenapa jadi sejarah? Pengakuan Yesus itu datang nggak bisu, dia punya mulut. Mana pengakuannya kalau dia adalah jelmaan Tuhan? Mana tunjukkan ke saya? Kan dia lahir dari firman menjadi manusia. Itu adalah klaim iman saudara yang saya minta pengakuan Yesus. Aku adalah pencipta langit dan bumi yang datang menjelma menjadi bayi. Mana? Tunjukkan ke saya. Tidak bisa langsung ditulis seperti itu, kan, Bang. Tapi pengakuannya dia datang sebagai manusia. Buahnya. Tuhan itu seperti kehendaknya Bang Juma. Justru kalian yang membuat kehendakmu sendiri terhadap Yesus. Kalau ada Yesus mengatakan aku adalah jelmaan Tuhan, mana tunjukkan dalilnya? Mana? Kalau ada saya nikah lagi besok. Ayo. Sedangkan malaikat Bang Juma bertekuk lutut di hadapan anak manusia. Oke, 1. Ayat 30. Mana tunjukkan? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Oh Papa, oh Mama, itu tak ada hubungannya. Yang saya tanya, mana dalilnya? Dia tanya itu. Aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mana dalil? Bang Juma harus pikir juga, Bang Juma. Jangan nyayal. Apa yang harus saya pikir? Apa yang harus saya pikirkan? Justru saudara-saudara, saya ingin menyelamatkan kalian dari konsep Roma ini. Saya dengar Bang Juma ini kadang-kadang memaksakan kehendaknya kepada orang Kristen.
Anda yang memaksakan Yesus jadi Tuhan, kok jadi saya yang memaksakan kehendak? Memang sesat bagi kami, Bang. Saya cuma minta pengakuan Yesus dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia sesuai dengan iman kalian. Itu aja kalau aku memahami itu, Bang. Memahami itu, Bang. Memahami ketuhanan Yesus itu, Bang. Itu pribadi kita, Bang. Bagaimana kita terima dia sebagai juru selamat. Bukan berarti Yesus sendiri mengaku enggak? Mengaku itu kalau kita bertemu pribadi. Nah, itu berarti asumsi. Orang beragama ini gini, Bang. Orang beragama ini, Bang. Beda sama apa, Bang? Beragama, Bang, kita berdoa. Berdoa, ada bergaul karib dengan Tuhan. Nanti Tuhan itu akan memberikan pemahaman kepada kita, Bang. Cuma yang tidak kita pahami, lama-lama kita paham. Begitu, Bang. Kalau yang diajarkan pendeta itu, Bang, itu 100%-nya kita nggak akan paham, Bang. Tapi ada pribadi kita bergumul dengan Tuhan, bersahabat karib dengan Tuhan. Bersahabat karib lagi dengan Tuhan. Kalau dengan ajaran pendeta belum tentu orang itu banyak bertobat atau setia, belum tentu, Bang. Orang Kristen saudaraku, setia itu bukan semua orang saudaraku, saatnya lah kalian menyadarkan kami umat Islam ini. Tunjukkan kepada kami bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Yang lahir itu menjadi bayi itu adalah pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi daging. Dengan Anda menunjukkan pengakuan Yesusnya itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Juma. Nanti saya akan berdoa kepada Tuhan supaya Juma ditemui. Mana pengakuan Yesusnya mana? Nanti Bang Juma datang Tuhan sama Bang Juma memberitahukan dirinya, menempatkan dirinya. Saya tidak perlu itu, saya perlu pengakuan Yesus. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku. Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mengikuti perkataanku. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak akan menerima firmanku. Sekarang saya ingin menerima firman Yesus. Mana firman Yesus? Aku adalah Elohim yang nuzul, yang menjelma, yang inkarnasi menjadi manusia. Mana? Saya ingin mengikuti Yesus sekarang. Berdoa, jangan minta sama saya, Bang. Tuhan itu sendiri nanti yang memberitahu. Saya minta karena kalian adalah penyembah bayi manusia. Yesus udah paham, Bang Juma belum paham. Iya paham pakai tumit. Yang saya minta perkataan Yesusnya. Jangan tunjukkan ke saya dong. Jangan meminta sama kami. Mintalah Juma sama Tuhan. Yang di dalam kitabmu nggak ada emang? Di dalam kitabmu nggak ada? Karena dibilang di situ, mintalah maka akan diberi. Di dalam kitab Anda ada tidak? Itu pribadi kami, Bang Juma, iman kami. Iya, saya tahu. Saya tahu. Di dalam kitab kalian, apakah ada tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Ada. Artikan dia jadi Tuhan itu bukan harus ditulis, Bang Juma. Ada kagak? Bukan harus ditulis, Bang Juma, untuk memahami Tuhan Yesus. Bukan. Yang saya tanya, ada kagak pengakuan Yesus? Dia adalah Tuhan yang inkarnasi, yang menjelma menjadi daging. Ada kagak? Begini, Bang Juma. Begini, Juma. Begini. Dengar dulu, Bang Juma. Tuhan tidak mengatakan daging, Bang Juma. Pribadi, Bang Juma. Pribadi kita dengan Tuhan, Bang Juma. Kadang mengatakan ada murid yang mengatakan kau guru. Aduh, saudara Amsal 3 nomor 5, jangan kau berpegang kepada pribadimu. Jangan kau berpegang kepada prinsip pribadimu. Itu tertulis di Amsal 3 nomor 5. Tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Mana firman Tuhannya? Aku adalah Elohim yang menjelma menjadi daging. Mana? Iya, di dalam perjanjian lama kan dia belum lahir, Bang Juma. Ya, Tuhan belum lahir. Tuhan belum lahir. Belum jadi manusia dia. Belum jadi manusia sang Tuhan. Ya. Makanya Yesus itu kan datang untuk menggenapi firman Tuhan, Bang Juma. Menggenapi firman Tuhan lagi. Cerdaslah. Cerdasi. Cerdas dia. Kalau dia dari dulu zaman Adam sudah lahir, cerdas lagi. Siapa bapaknya nanti Nabi Adam? Siapa bapaknya lagi? Nah, kan gitu, Bang Juma. Padahal pertanyaan saya cuman sederhana saja. Permintaan saya sederhana. Tolong tunjukkan pengakuan dari mulut Yesus dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi daging. Cerdas dibilang Juma ini. Bagi saya nggak cerdas Juma ini. Kok bisa dibilang orang cerdas ini Juma? Saya cuma minta pengakuan Yesus dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi daging. Bang, kalau abang cari akan jumpa, Bang. Tapi tanyalah, berdoa kepada Tuhan supaya mengenal Tuhan. Saya bukan penghayal, saya bukan manusia yang gemar berhalusinasi. Yang saya minta, abang kan beragama, yang saya minta pengakuan Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku.
Oke? Di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Betul. Di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Iya, betul. Nah, terus kenapa kalian menuhankan dia? Itulah kehendak firman tadi itu harus muncul jadi manusia. Bang Juma, Bang Juma. Makanya Bang Juma ini kan harus jadi Mana manusia dalil juga. standarnya, pondasi awalnya Anda menuhankan anak orang mana? Dia kalau baca firman, dia tuh yang itu udah dinubuatkan pikirannya sebelum tuh. perjanjian lama, Kenapa Bang. harus nubuat? Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia. Kenapa masih ada nubuat, Paman? Menyelamatkan Gabriel. manusia, Bang Juma harus jadi manusia. Membayar utang itu orang kaya, Ini Bang. doktrin dogma yang saya tanya. Yesusnya dia tidak bisu. Dia penyampai firman. Dia punya mulut. Tolong mana Apa kata-kata yang perkataannya? di Taurat pada zaman itu, Bang Juma? Mana perkataan Yesus? Anda masih mengajarkan dia Aku mengadakan adalah mujizat. Tuhan Sudah yang banyak datang pengikutnya katanya. menjelma inkarnasi berteopani menjadi daging. Mana dalilnya, Paman? Memang dagingnya tidak ada. Baca Bang Juma tapi. Nah, dalilnya Bang Juma tidak ini paham, tapi ada, kembali. Cak Ayu. Tetapi Kok diputar balik Bang Juma ini? Yohanes Mana 10 Juma ayat ini? 30. Tidak ada dalilnya, Cak Ayu. Terus Berarti jadi Al-Quran manusia. tidak salah. Selesai. Bahwa orang-orang Kristen itu cuma mengikuti keinginan nenek moyang. Enggak keinginan menurut itu pribadi versi kita. Abang Kristen itu Juma. Bang Juma gini loh Bang Juma. Saya berikan pemahaman sama Bang Juma. Kristen itu bukan karena ajaran nenek moyang, bukan. Kita pribadi Loh, dengan kalau Tuhan. bukan bahwa- ajaran bahwasanya nenek jadi kita moyang, Kristen mana itu- dalilnya? Loh. Begini loh Bang Kita Juma. jawab Bang Juma. Kami Iya, tuh. kalau Kita bukan mengenal ajaran Tuhan nenek itu, moyang, Bang mana Juma. dalilnya Pribadi dari kita, Bang Yesus? Juma. Mana? Bukan berarti kalau Wa bapak idza saya pendeta qila itu lahum menyelamatkan saya, ittabi'u bukan. ma Namanya Kristen itu pengalaman pribadi Bang Juma. bal nattabi'u ma Jadi alfayna kamu tuh alaihi salah memahami Kristen. aba'ana. Makanya dikatakan bukan Awalau semua orang mengaku kana Tuhan masuk kerajaan Allah. aba'uhum Bukan la semua orang. yaqiluna shay'an wa la Jadi yahtadun. kalau Juma dibilang pintar, menurut saya nggak pintar, memang nol, cuman pandai berdebat gitu Al-Quran aja. mengatakan kalian hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian. sekarang abang bilang Kalau begitu. kalian tidak mengikuti ajaran Bang, nenek pandai- moyang kalian, pandai tentu belajar. dari tadi Anda Tapi bisa kalau menunjukkan pandai kepada belajar, saya tapi Intinya Bang Juma, dalil. kita harus Cerdas, bersungguh nggak cerdas. dalil dengan Tuhan. Yesus Wow, mengaku pintar, sebagai pintar. Tuhan yang berinkarnasi menjadi daging. Mana dalilnya? Oten satu-satu kau ngomong. Ini Oten ini. Dalil mana? Begini, Masa Bang kalian Juma, membiarkan untuk memahami Al-Quran Tuhan jadi itu bukan benar? harus ditulis, bukan harus ditulis Wa Bang Juma. idza Aku qila Tuhan. lahum Bukan seperti itu Bang ittabi'u Juma. ma anzalallah. Jadi begitu memahami Kristen itu jangan harus ditulis Qalu di bal Tuhan. Kita harus cari nattabi'u ma sendiri bagaimana caranya untuk alfayna menemukan Tuhan. alaihi Kalau udah ditulis ngapain kita cari-cari lagi, kita bertanya-tanya. Kan gitu Bang Awalau Juma. kana Jadi untuk aba'uhum la memahami Tuhan Salib Bang Juma yaqiluna aja kalau shay'a kita. Iya apa enggak? wa la yahtadun. Jadi Al-Quran saya bilang mengatakan sama para orang-orang penggemar-penggemar, kafir itu Saya bilang dulu sama menyembah penggemar-penggemar, dengan prosesi keagamaannya bukan konten-kontennya karena ajaran Bang Juma, Tuhan, ilmunya Bang bukan Juma. karena ajaran para nabi, tetapi mungkin sama ajaran menurut nenek para Muslim, moyang. Juma ini orang pintar, tapi bagi orang Nasrani, Juma ini orang sesat. Kalau Anda Nah, itu jadi, tidak mengikuti nol agama sama nenek sekali di moyang dalam kalian, kekristenan. Dia tentu menafsir kalian Alkitab bisa hanya menunjukkan menafsir kepada satu ayat, saya satu ayat. dalil Tidak memahami pengakuan konteksnya. Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi daging. Aku adalah Elohim yang datang kepada dunia untuk menjadi daging agar menyelamatkan kalian. Dalilnya mana? Kalau nggak ada, Al-Quran Bang benar. Juma jejat. Bang Juma sesat, Bang Juma. Iya. Beneran. Loh, kok jadi sesat akunya? Kalau kami menilai Bang Juma sesat. Benar. Salah nggak Al-Quran saya ini mengatakan bahwa kalian ini hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian? Salah nggak? Al-Quran abang benar bang. Bagi kami Al-Quran itu tidak benar bang. Nggak, Bagi menurut aku itu saudara, benar. Al-Quran Kami sedikit 1400 tidak tahun percaya silam dengan mengatakan Al-Quran, kalian benar, hanya Bang. mengikuti ajaran Dan nenek Juma moyang pun tak kalian. percaya Salah nggak dengan Al-Quran ini? agama Kristen. Kami pun tidak percaya dengan Saudaraku Al-Quran. yang Abang, dikasihi, tidak percaya. hei, Abang tidak Al-Quran percaya juga sama 1400 tahun apa-apa, silam sebenarnya. mengatakan kalian beragama hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Salah nggak Ya, Al-Quran ini? jalan. Hmm. Salah nggak Al-Quran ini? Bang Juma. Dari Abraham, Ishak dan Yakub. Bang ya, Juma. betul. Gini, Nenek Kalau moyangmu bagi mana Islam, ada kemudian Abraham kau bawa-bawa mengajarkan nyembah Yesus.
Justru Begini, saya Bang. langsung Di ke zaman jantung Abraham, Yesus belum pertahanan lahir, kalian. Bang. Di zaman Jantung Abraham, Yesus belum pertahanannya datang, adalah belum wujud jadi Yesus. manusia, Bang. Bagaimana Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Maka Yesuslah yang harus pasang badan untuk membela akidah Anda. Saya tanya, mana dalil pengakuan Yesusnya? Abraham tidak menyembah Yesus katanya. Cerdas Bang Juma. Mana pengakuan Yesus dari mulutnya? Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, Apa yang betul, dia kukatakan manusia. adalah apa yang diperintahkan. Manusia, Bang. Betul. Manusia. Apa yang dikatakan roh itu yang diucapkan dia. Nah, Begitu, mana Bang Juma. ucapan roh bahwa dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia? Dari pengajarannya Bang Juma udah dinyatakan bahwa dia Tuhan. Dari pengajarannya Bang Juma, dari kinerjanya Bang Juma. Ma anzalallahu qalu bal nattabi'u Kami nggak tahu artinya itu, Bang. Kami nggak tahu artinya itu, Bang. Bagi Islam itu Roh Kudus itu berkata-kata gitu loh. Awalau kana bagi mereka ya. la yaqiluna sayyi'an. Karena udah saya Juma ini merasa pintar tapi nol sama sekali menurut saya. Masya Allah, Al-Quranul Karim mengatakan mereka beragama itu tanpa dasar pijakan dari Nabi, tapi hanya mengikuti nenek moyang mereka saja. Juma itu tak terima kami kalau dalam pemahaman Kristen Bang Juma. Juma itu sesat. Harus memaksakan Tuhan itu seperti kehendaknya Juma. Anda yang membuat karikatur Tuhan menjadi kehendak kalian, kok jadi saya yang tertuduh. Tuhan. Ngapain jadi manusia? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itu pengakuan Yesus. Tapi pengakuan Kristen hari ini, Tuhan kami bukan hanya bisa didengarkan, bukan hanya bisa dilahirkan, Tuhan kami bisa dibunuh oleh manusia. Itu iman kalian. Manusianya Bang, kan Tuhannya. Nah, Yesus yang manusia ini bisa berkata atau tidak bisa? Bisa berkata, cuman bukan dari kata-kata pribadi manusianya, Bang. Berarti yang lahir ini Tuhan atau manusia? Begini Bang, saya ulang gini aja Bang. Anggaplah dulu Tuhan Yesus itu kerasukan Bang. Namanya kalau orang kerasukan Bang, itu berkata dari harus dirinya, begitu. Bang. Harus begitu. Kalau kita ikuti imanmu, dulu, Bang. Anda mengatakan tubuh manusianya Bang. manusia, tapi yang ada dalam dirinya itu Tuhan. Berarti Yesus adalah manusia yang kerasukan Tuhan dalam tubuhnya. Itu kira-kira berkata dari mana itu, Bang? Anggaplah Tuhan berarti Yesus ini manusia yang kerasukan Tuhan, betul? Anggaplah Allah kerasukan ilahi. Jangan dianggap, memang begitu. Ya udah, berarti kan dia tidak berkata dari dirinya. Berarti Tuhannya orang Kristen adalah manusia yang kerasukan Makanya roh ilahi itu sendiri yang berkata-kata, bukan roh daging dia, roh ilahi itu sendiri berkata-kata melalui Anda Yesus. Mengakui tidak bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia yang kerasukan Tuhan? Anda akui tidak? Paham. Siapa yang bilang begitu Bang Juma? Kuasa ilahi. Tadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan, tapi roh yang ada di dalam diri Yesus adalah Tuhan. Berarti Yesus adalah manusia yang kerasukan tuh. Siapa yang bilang Bang Juma? Artinya roh yang berkata itu. Ini temanmu tadi mengatakan loh. Supaya kamu paham itu loh Bang Juma. Makanya dia dirinya kan manusia. Tubuhnya Yesus itu bukan Tuhan. Itu mengerti Bang Juma. Begitu. Bang Juma. Tubuh manusia Yesus itu bukan Tuhan, betul? Kan menjadi manusia Bang Juma. Masih manusianya Bang, manusianya Bang, manusianya. Tapi roh yang ada di dalam dirinya adalah Tuhan, betul? Ya betul lah. Berarti Yesus Tuhan kamu ini adalah manusia yang kerasukan Tuhan, betul? Kerasukan, bukan kerasukan Bang. Kerasukan dari sumbernya dia udah datang Bang, dari sumber itu udah datang sumbernya, makanya dikasih tahu dia anak Allah. Cuma salah. Kalau tubuh manusia kemasukan setan, apa namanya? Kerasukan setan. Kalau tubuh manusia kerasukan roh Tuhan. Kemasukan Tuhan apa namanya? Itu namanya bahasa Roh Kudus. Kerasukan Bunda? Tuhan. Bunda ini, Bunda diam dulu, Bunda. Apa sih? Kalau manusia kerasukan roh jahat, namanya kerasukan setan.
Kalau manusia kemasukan Tuhan namanya Kerasukan Tuhan. Namanya firman kerasukan Tuhan. Namanya lah, Bang Juma salah. Begini Bang, itulah pemahamannya Bang Juma, bahwa Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya katanya. Karena dia manusia adanya Bang dia Juma. manusia. Karena Coba lihat, dengan surga dia kan akui beda, Bang. Yesus itu manusia. Betul, manusia, anak betul. manusia. Tepuk tangan dulu. Anak manusia. Kenapa Terus kami kenapa jadi Anda ngangkat dia jadi sembah? Tuhan? Begini Bang Juma. Kenapa Dia Anda memang sembah? Belum selesai proses yang harus dikerjakan Tuhan Yesus. Dia sebagai manusia, daftar jiwanya Yesus penduduknya manusia Bang Juma. Tetapi ada hal-hal tertentu untuk memahami dia sebagai Tuhan, itu pribadi kita. Bahkan banyak murid-muridnya mengatakan dia berarti begitu, Bang Juma. tanggapan manusia dia Yesus betul-betul, ini dengar adalah dulu, Bang Tuhan Juma. itu hanya Saya jelaskan pribadi dulu. Anda saja. Yesus itu sebelum menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, harus diselesaikan sebelum naik ke surga, ada tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan dia. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, terangkat ke surga, dia berkata, ya itulah kami mengakui dia bahwa dialah Tuhan itu, bahwa dialah yang maha kuasa. Iya, berarti Gitu Yesus loh, ini Bang Juma. adalah Kalau itu manusia dia masih yang manusia, kerasukan Bang. Tuhan, betul? Kerasukan supaya Bang Juma paham. Salah lagi Bang Juma ini, salah Bang Juma ini. Lalu yang benar gimana? Yang benar Rasa gimana? pintar Bang Juma. Tadi kan Juma berkata Tuhan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya. Berarti ada kehendak Allah yang otoritas Allah yang harus bekerja dalam diri tubuh Yesus, tubuh manusianya. Itu Anda jawab sendiri. Berarti dalam diri Yesus ada Tuhan, betul? Iya, tubuh. Berarti manusia ini kemasukan Tuhan, betul? Kemasukan Tuhan. Supaya Bang Juma paham. Kemasukan Tuhan. Berarti selama Yang ini nggak kemasukan kemasukan Tuhan Selama ini masuk kemasukan ke apa dalam dia, Bang? dirinya. Itu yang aslinya, itu roh yang Menjelma aslinya masuk. manusia Bang Juma. Menjelma menjadi Itu manusia rohnya. lagi. Menjelma menjadi menjelma lagi. Yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Roh manusia Bang. Ini roh Yang saya, mana roh yang manusia benar? Bang. Dengar dulu Bang Juma. Ini roh saya yang berbicara ini sekarang Bang Juma ya. Nanti suatu saat ada roh yang masuk lagi ke saya, bukan roh saya lagi yang berkata-kata, tapi namun Tuhan itu, roh Tuhan itu sendiri, roh ilahi itu sendiri yang berkata-kata dari mulut bibirnya Yesus sebagai manusia gitu loh Bang. Iya, begitu, Bang berarti Juma. Yesus kemasukan Bukan angin kerasukan, atau bukan kemasukan ada roh Tuhan? lain, bukan. Kau Saya tanya dulu, Yesus kemasukan angin atau kemasukan Tuhan? Bang Juma ini kemasukan melulu Bang Juma ini. Kemasukan apa Bang? Dia tidak ada kemasukan karena dia itu di dalam diri Allah. Dia itu firman yang menjadi daging. Itu yang berkata-kata. Lain lagi nih, lain lagi. Yang satu lain lagi. Yang satu lain Dia lagi. manusia, supaya paham Juma gitu loh Bang. Iya, Supaya paham Iya, Juma. supaya paham kan. Sebentar. Berarti di situ Bang Juma turun menjadi daging dan daging itu menjadi Yesus. Nah, dia itulah Yesus pada saat di bumi. Manusia. Tapi dia dari firman itu kan dia di dalam diri Allah sendiri. Dan seperti itu yang kepercayaan kami. Jadi yang mana yang benar ini? Ada Bang Juma yang makanya tadi Bang Juma nggak dengar banyak ngomong, bilang kemasukan lah, enggak ngomong jadinya. Di situ yang bingung sendiri kata-katamu yang nggak jelas juga. Yang benar yang mana? Yesus ini manusia kan? Sepakat kan kita? Manusia. Manusia. Ya. Sampai naik ke surga pun dia lambangnya anak manusia. Sampai ke surga pun dia lambangnya Terus anak apa manusia. hubungannya Anda? Kenapa bisa Anda tuhankan? Padahal dia Karena manusia. dia maha berkuasa. Tapi dia manusia. Maha berkuasa. Dia menjadi manusia kan berkuasa, Bang Juma ini. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Segala kuasa di bumi di surga telah diberikan kepada Yesus. Selesai. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Dan cuma kenapa Dia manusia tidak Dia mengatakan nggak bisa itu janji Bang Juma. Tadi begitu, katanya Bang maha Juma. kuasa. Dia nggak bisa janji begitu. Tapi dia yang kalau tahu, Bang janji Juma. dia. Kenapa dia tidak bisa Kembalian melapar? Bukan nggak Kristen tahu juga. percaya Dia kepada mengatakan salah satu selama dia wakil dalam kalian. dunia, dia Jangan belum ada galak, wewenang untuk rebutan mengatakan ngomong. itu Bang Juma. Kenapa kemudian Yesus Karena dia tidak manusia. bisa? Kenapa dia tidak bisa menahan rasa lapar? Manusia Bang. Apa Tadi yang katanya ajaran maha manusia harus kuasa. seperti itu? Aduh, salah lagi Bang Juma ini. Nanti kalau dia Bang Juma salah terus Bang Juma ini. Tadi makan Anda bukan manusia mengatakan Bang. Yesus Kalau nggak maha makan nggak kuasa. minum Bang, nggak manusia Bang. Nggak makan nggak minum bukan manusia itu Bang. Jangan salah Bang. Dia makan. Tapi kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Maha kuasa? Kuasa itu bisa dijadikan dia apapun bisa diberikan. Terus kenapa dia nggak bisa tahan rasa lapar? Ya,
40 hari 40 malam dia puasa Bang Juma. Jangan salah. Setelah itu lapar atau tidak? Jangan Iya kan jelas menjadi 40 hari 40 malam. Lapar atau Bang tidak Juma setelahnya? Kalau dia bukan manusia Bang Juma tidak akan lapar Bang Juma. Lah, berarti dia manusia kan? Manusia adanya dia datang ke dunia Bang. Terus manusia. kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Faktanya dia lapar. Iya kan jadi kemanusiaan kan. Lah kan tadi katanya maha kuasa. Walaupun dia manusia maha kuasa. Iya menjelma manusia maha kuasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan maha kuasa? Dia lapar. Karena manusia Kan manusianya Bang Tapi Juma. katanya maha kuasa. Iya menjelma manusianya. Iya tapi katanya maha kuasa. Iya, Juma pun tahu Iya, dia kenapa apa. dia lapar? Apa di hati Juma tahu Tuhan Yesus itu? Apa di hati murid-muridnya tahu Yesus itu? Dia kan sudah jadi Semua tahu dia. Dia maha dia kuasa atau tidak? Dia maha kuasa atau tidak? Makanya Tuhan Maha mengatakan kuasa. manusia itu Tapi bukan kenapa hanya dia dari roti lapar? saja gitu loh. Lah kan manusianya Bang Loh, Juma. tapi katanya maha kuasa. Karena Oke, Iya apa yang berbanding menjelma manusianya Bang Juma. Lah, tapi katanya maha kuasa tadi. dia lapar belum Maha kuasa makan. bisa Bang Ini Juma, Bang Juma membangkitkan orang mati bisa Bang tanya Juma. Kenapa dia lapar? Mengerti alam, Bang Juma alam ini. pun bertekuk lutut. Bahkan setan-setan Tapi bertekuk lutut. kenapa dia lapar? Kenapa dia lapar? Manusia Bang Juma. Jadi Tapi Juma katanya lebih maha dari kuasa. manusia. Bang Juma. Tapi katanya maha kuasa. Karena Iya, Iya, maha kan manusia, manusia. 100%, maha kuasa 100% selesai. Kalau maha kuasa kenapa dia lapar? Tuh, Bang Juma, nih Muter-muter balik Bang aja Juma juga. kayak tanya Lah, justru orang kayak Anda orang yang bingung aneh. gitu. Sebenarnya satu Muter aja balik dong, aja biar juga. nggak lapar, nggak bertimbang-timbang. Namanya manusia lapar. Namanya manusia lapar dan Kuasa haus. Seperti kami umat Islam gitu loh, satu aja yang maju gitu. Biar enak kita Tuhan juga. Yesusmu maha kuasa. Iya, betul Saking itu. Yesus maha kuasanya kuasa. tak bisa Bahwasanya dialah juru selamat bagi umat manusia. Dia penolong, dia dikasih jiwa, dia Kayak juru selamat. jalan saya ini udah tunjuk Dia jalannya memberkati yang aku. benar, dia bilang tanya lagi. Tanya Kami terus begini Bang Juma, gitu. Bang Juma ya, paham Bang Juma ya. Misalkan Bang Juma ini tanya rumah sana. Quran itu bagi Abang Juma benar. Tuhan Kami itu lagi Yesus tanya. itu maha kuasa. Begitu juga dengan Alkitab Bang Juma. Kamu. Juma tidak memahami apa yang Kenapa kami dia pahami. lapar? Karena Kalau dia Quran Abang manusia. pahami, Bang. Loh, Kalau Quran Abang pahami, katanya ya maha udah Bang. kuasa. Ah, Iya kami nggak emang. paham dengan Tapi Al-Quran, kenapa Abang. lapar? Karena dia manusia. Oke, manusianya. Dia maha kuasa atau tidak? Maha kuasa, apapun, Menjelma Kenapa dia manusia lapar? maha kuasa. apapun dosa manusia pun bisa Muter-muter diampuni dia. Bang Kenapa Juma dia nih. lapar? Muter-muter nih. Kan makanya Kan kenapa manusianya Bang Juma. Air, Tapi katanya minyak, maha air, kuasa. minyak air. Iya menjelma manusianya. Apa Tapi masalahnya katanya Bang maha Juma? kuasa. Iya menjelma manusianya maha kuasa. Tapi kenapa dia lapar? Kalau sudah dia meninggalkan ke dunia ini Bang Juma, di surga itu tidak makan lagi Bang Juma. Berarti dia tidak maha kuasa. kuasa. Kuasa kenapa dia lapar? Dia belum selesai tugasnya Bang Juma di dunia Bang Juma. Dia lapar Bang Anak Juma. sekolah, punya Belum tugas. selesai tugas dia Bang. Prosesnya belum selesai. Ada saja Dia lapar kalian Bang. ini. Tidak lapar lagi. Cerita-cerita Bang. dongeng Bang. kayak begini Bang. kalian Bang. jadi Bang. tidak Itu iman. dia bingung sendiri muter-muter. Juma. Tanya Dia kan manusia sini yang tidak kenapa berakal. lapar? Kan Tuhanku maha maha kuasa, Kan tapi di tidak situ. kuasa menahan lapar. Di situ yang Begini, Bang bingung. Juma. Tanya Tuhanku orang gitu maha loh. kuasa, tapi tidak kuasa melawan ngantuk. Apa-apaan Anda ini? Juma. Kamu tuh sesat. Ada rumah kamu, sakit Bang jiwa Juma. nggak dekat-dekat situ? Kamu tuh cuma sesat nampakku. Iya, Iya. sesat dia. Bagaimana Kayak- mungkin kayak Anda tanya rumah gitu. mengatakan Tuhan Anda maha Misalkan kuasa, tanya tapi dia rumah. tidak bisa menahan Itu lapar? loh, rumahnya di sana. Begini Bang balik, Juma. balik lagi Kalau tanya. masalah makannya itu selama dia di dunia Bang Juma. Dibilangin. Selama dia di dunia Bang Juma. Dengar dulu Bang Juma. Bang Juma Selama dia selama di di dunia dunia Bang Juma. sendiri. Apa yang dilakukan manusia, apa yang dikerjakan manusia, apa kebutuhan manusia, itu masih tetap dijalankan dia dan diperlukan Tuhan Yesus. Berarti Selesai dia tidak proses maha Bang, kuasa. naik ke surga dia Bang, itu tidak akan makan Berarti lagi. dia bukan- tidak bukan maha anak Dia maha manusia kuasa biasa berarti lagi. namanya Bang Juma. Dia tidak maha kuasa. Gimananya? Tapi belum selesai sebagai manusia biasa. Belum selesai gimananya? Dia kan maha Kapan kuasa. kapan Nantilah. dia kemudian maha kuasa pada Hanya saat mana? kayak- Sudah naik ke surga dia udah maha kuasa. Dia Oke. akan menghakimi Kayak semua misalkan umat Bang manusia. Juma lari. Kapan finishnya? Kapan finishnya? Itu tanya melulu orang. Makanya Juma sesat bagi saya. Astaga.
Tapi ya saya bilang lah sama pemirsa. Jadi misalkan jadi Bang lari, Yesus, kapan finishnya? Kapan finishnya? Bang, maha kuasanya Yesus itu Kan Bang kapan? Juma ini. Takkan paham Juma Alkitab dengan sesungguhnya. Enggak, saya tanya, kapan Yesus itu maha kuasanya kapan? Bang Juma. Saya diajarkan pendeta, saya nggak percaya dengan kata-kata pendeta Bang Juma. Nggak percaya saya sedikit pun. Tetapi setelah Apalagi saya, pribadi kita dengan Tuhan. Iya, makanya di situ nggak percaya. Mondar balik tanya, kenapa lapar? Katanya Enggak, yang saya tanya. Dengarkan. Ini kayak orang. Kalau naik ke surga dia ada lagi Bang Juma nasi. itu kayak belum lari. Mana finishnya? Kan belum lari juga. Enggak, yang saya gitu tanya loh. Yesus itu Kapan? kapan? Kemahakuasaannya itu kapan? Waktu memberikan 5.000 orang itu bisa puas aja tuh, mengherdik alam. Oh, tapi kenapa dia lapar? Nggak bisa nahan lapar. Tapi belum selesai tugasnya Bang secara dunia. Iya. Giliran memberikan makan 5.000 orang dia Bisa. maha kuasa. Jadikan batu jadi roti. Bisa, itu kan Giliran banyak dia orang, sendiri lapar. Bang Juma. Kan manusianya Bang Juma. Nah, yang selesai tadi proses. memberikan makanan itu apa, manusia atau hantu? Yang memberikan makanan 5.000 orang? Ya Yesus itu sendiri. Ya kan? doang. Ya, manusia atau Tuhan? Ya, Dia Tuhan. Yesus juga. Yesus itu. Lainnya Apaan sih? Bang Juma. Nah, kan enggak paham kan? Bang Juma yang bingung. Wah, ketawa sendiri lagi. Enggak paham tapi bingung. Oke, saya tanya. Jadi ketika Yesus itu sudah di surga dia maha kuasa? Ya jelas. Dia anak Allah maha tinggi. Maha tinggi, maha tinggi. Tapi dia masih makan Dia di surga. raja atas segala raja. Oke, pertanyaan Kuasa saya atas berikutnya. segala Dengar. kuasa. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 dikatakan Yesus berdiri selama-lamanya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 56, Yesus kemudian duduk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 10:12 Yesus duduk selama-lamanya. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 56 ya. Di situ dikatakan berdiri selama-lamanya. Yang mana yang benar? Di surga Yesus itu duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Sebagai hakim adil. Sebagai hakim yang adil. Yang saya tanya, di dalam kitab Ibrani 10 nomor 12 Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 56 Yesus selamanya berdiri di samping Bapa. Mana yang benar? Yesus itu duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya atau duduk jongkok? Naik jongkok, duduk nongkok. Begitu, naik turun, ngeper. Begitu selama-lamanya, duduk dan berdiri gitu. Bisa Anda praktekkan? Allah, anak manusia duduk di maha kasih. Bisa Anda praktekkan duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya itu seperti apa? Untuk memahami bahwa anak Allah, anak manusia itu Bang Juma. Saudara-saudara penyembah manusia, saya tanya, boleh Anda praktekkan duduk selamanya dan berdiri selama-lamanya itu bagaimana? Ayo berdiri dulu, Agus. Agus, kau berdiri dulu. Berdiri selama-lamanya, habis itu kau duduk selama-lamanya. Gimana? Praktekkan coba. 1, 2, 3. Ayo. Bang Juma, pikirannya. Juma. Ayo. Saya katakan dengan Bang Juma ini, Bang Juma tidak akan paham. Bang Juma, pandai berdebat. Katanya Tuhanmu maha kuasa. Maha kuasa, dia bisa hadir di rumah. Nanti dia di surga maha kuasa. Saya tanya bagaimana caranya maha kuasa? Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya itu gimana ceritanya? Coba ketetapan dia ada di surga, ketetapan dia di dunia pun ada ketetapan dia. Bukan bicara ketetapan, ini diceritakan dia duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Itu gimana ceritanya? Makanya Bang Juma tak paham kan? Gue jadi saya nggak paham. Ya kalau sebagai manusia kenapa Bang Juma? Allah itu beda dengan manusia kita. Tuhanmu duduk selama-lamanya. Tapi di data lain dia berdiri selama-lamanya. Mana yang benar, duduk atau berdiri? Makanya Bang Juma ini jangan-jangan nungging. Makanya Bang Juma ini salah. Kalau kami berdua kalau Tuhan Yesus batu karang kenapa jadi Bang semua yang salah, Cak Ayu? Iya, kalau saya misalkan saya tanya balik begitu, kamu mau jawab apa? Di mana? Bingung juga kan? Hubungannya Anda bertanya ke saya. Di dalam kitabmu dikatakan adanya kata katiso itu duduk, hestemi itu berdiri. Antara katiso dan hestemi itu dua kata dan dua pekerjaan yang berbeda. Dan di situ sama-sama dikatakan apa? Dia nekes selama-lamanya. Selama-lamanya dia duduk, selama-lamanya dia berdiri. Itu gimana ceritanya, Pak Mansar? Dengan waktu yang bersamaan. Itu kan dibaca dulu. Selama-lamanya loh.
Bisa selama-lamanya dipakai Tuhan. Baca dulu kasih habis. Jangan beda ayat Gimana ceritanya gitu loh, Bang Juma. Gimana ceritanya? Paham Alkitab Bang Juma ini. Kok jadi saya nggak paham? Sama Ferdinand sama siapa kamu berdebat menurut orang Kristen seperti saya yang bodoh Ibrani ini. 10, saya bacakan ayatnya, saya bacakan datanya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Tapi bagi kita itu Juma ini kayaknya nggak pas, memang sesat. Nggak cerdas, Bang Juma nggak cerdas. Tanya aja begitu. Untuk mengambil kitab tidak bisa Juma ini. Ibrani 10 nomor 12. Baca Alkitab simpulkan Ibrani 10:12. Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Saya prengki Bang Juma semaunya dia. Kisah para Rasul 7 nomor 26. Tapi Juma itu sungguh aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Mana yang benar? Duduk selama-lamanya atau berdiri? Paham kamu untuk Pak paham. Nggak paham, dia nggak paham. Kamu Dia Juma tanya begitu paham. berarti dia nggak Makanya cari sendiri lah, tanya lah. Duduk atau berdiri? Berdoa dulu sama Tuhan Yesus, berdoa. Iya, saya bilang sama Tuhan. Coba saya bilang Yesus itu kan manusia. Yesus itu kan manusia. Yesus itu kan manusia, bisa berdiri, bisa duduk. Coba kamu praktekkan berdiri selama-lamanya di waktu yang bersamaan, duduk selama-lamanya. Itu seperti apa keadaannya? Jongkok berdiri gitu. Bang Juma. Berkuasa di surga selama-lamanya, berkuasa di bumi selama-lamanya. Gimana itu Bang Juma? Tidak dikatakan begitu, lain dalilnya. Allah berkuasa di bumi dan di surga, gimana Bang Coba? Gini. Berarti dia turun dari surga dulu coba ke bumi, dia berkuasa, yakini orang. Nah, coba saya praktekkan duduk selama-lamanya ya. Kerja lagi di surga gitu. Nah, ini duduk. Jadi, ini duduk. Ya, duduk selama-lamanya. Berdiri selama-lamanya. Ini berdiri. Kamu bukan berdiri selama-lamanya. Duduk selama-lamanya. Waktu bersamaan gimana? Bukan makanya begini. Dia maha kuasa. Begini. Makanya dia maha kuasa. Begitu. Kalau Juma tidak akan bisa kok Juma seperti Allah. Tidak akan bisa. Itu bukan seperti itu. Karena dalil kita mengatakan itu. Harus sehat pikiranmu lah, Bang Juma. Nggak sehat namanya itu. Iya, tidak pas itu. Tidak memahami. Nggak sehat terus, nggak pikir berdiri juga gitu. Berdiri selama-lamanya. Duduk selama-lamanya. Nah, udah baca semua kitab itu. Apa tujuannya? Udah baca. Dia baca, dia bedas seenaknya pikirannya dia. Itu dibaca. Potong dibaca. Abang Suman sih keren juga. Keren, iya. Keren juga nih orangnya ini. Tapi salah mikir berarti. Orangnya salah mikir. Makanya. Iya, kalau sama saya Bang Juma itu, dia nggak paham. Saya manusia bodoh Bang Juma, tapi bagi saya Juma itu tidak ada apa-apanya Bang Juma, nol. Iya, saya nggak paham. Nol, kasih nol aja dia. Kalau dia Kristen, kasih nol aja dia. Di belakang. Benar, tapi bagi saya Al-Quran tidak paham saya Al-Quran, tidak akan memahami saya. Coba Juma di Kristen. Cuman kalau bisa bantu saya sama dengan Kristen. Bagaimana keadaannya manusia Yesus ini duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Ya. Baca semua dulu perikopnya itu apa Bang Juma, pahami Alkitab. Iya, semua orang Kristen pasti perikop. Ya udah ini dong kayak Gurunda dong, open cam dong, contohin kayak Gurunda open cam. Bagaimana Bang Juma ini? Yesus mati ya udah, Yesus mati udah mati selesai. Bang Juma, Bang Juma nggak cerdas. Kalau itu bukan Tuhan, itu juga jungkit namanya itu. Makanya stres cuma mengikuti ajaran Kristen. Pinggangku encok. Itu yang mengenai Ishak sama Ismail. Kenapa? Aduh, parah. Aduh. Adinda Kores boleh nggak bacakan saya 2 Korintus 15 nomor 28. 2 Korintus 15 nomor 8. Oke, meluncur. Nah, kita ini baru ya. Kita lihat 2 Korintus 15 nomor 8. Ya, teman mau kayak gini. Makan pelan-pelan aja. Bukan teman mama. 2 Korintus. 1 Korintus. Oh, 1 Korintus. Iya, 15:28. Aduh, pinggangku jadi beneran sakit loh. Wah, itu
Itu kalau Ini nggak salah masih di- Yesus menyerahkan kekuasaan itu. Dia, ayo. Masih di bumi ya? Itu masih di bumi loh. Apakah kabar di surga tuh? Enggak, udah di surga itu. Ayo, Nanti di Yesus surga menyerahkan dia. kekuasaan itu. Buat mata gitu. Itu Dan tolong yang jangan paling- ada suara anak-anak dong. Aku mau kayak Jangan ada suara anak-anak, bisa rungkat nanti. Gus, anaknya Ya. Gus. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang, hah? Bukan itu deh. Itu 2 menyerahkan Korintus. kekuasaan 15. Bang Kores, 1 Korintus 15:28 tuh. Oh, 28, aku 8 ya. Iya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segalanya sesuatu di bawahnya, supaya Theos, supaya dewa menjadi semua di dalam semua. Nah itu, silakan. Yesus takluk, hilang dia. Oh iya ya, anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Waduh, gimana ini kawan-kawan? Hilang Yesus, hancur dia. Jadi apa dia? Jadi apa nih Yesusnya Gimana nih? bang? Maksudnya? Ini dibaca lagi ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Iya. maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Iya, betul. Oh, iya. Kemanusiaan itu ditinggalkan dia langsung ke surga. Waduh, ke situ dia. Ya udah taklukkan dia, kan udah selesai tugasnya. Bukan Jadi- sebagai manusia biasa lagi di surga, Bang. Jadi Yesus dia kembali sebagai manusia. Kembali. Makanya dia dalam keadaan yang Kembali sebenarnya dia. gimana? Nggak kembali Bang Juma? 2 Yohanes 3 ya, nomor 2 ya. Menaklukkan dirinya sendiri, kemanusiaannya itu udah ditaklukkan dia, Bang. Allah itu sudah Baca menaklukkan deh. kemanusiaannya, udah meninggalkan manusianya. Kores, Lina Kores. Ya. 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita meluncur lagi ke 1 Yohanes 3 nomor 2. Ini kok ini cuma di Kristen doang ini ada Tuhan menaklukkan diri kepada Tuhan yang lain. Bisa gitu dia. Memangnya Abang salah, Bang? Baca dulu dong. Memangnya Abang salah lagi. Ya salah lah. Salah lagi ngomong. Yesus menanggalkan kenabian dan kerasulannya menjadi manusia biasa nanti di surga. Nah, 1 Yohanes 1 nomor 3 ya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, 1 Yohanes 3 Setiap nomor 2 orang yang kawan-kawan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan Bukan. diri. Iya, sama seperti dia yang adalah suci. Itu Akhi Juma. 1 Yohanes 3 nomor 2 kan? Iya. Ayat itu dihapus saja. Ayat itu nggak usah dipakai dulu. Yang lain-lain aja, yang salah-salah aja udah biarin. Yang mana Saudaraku kita yang kekasih, Oh, sekarang kita Abang adalah Abang anak-anak coba dewa. kitab. Ada yang betul Tetapi tapi nggak Abang pakai. ini mau didengerin nggak, Bang? Pera, diam dulu, anak dewa di mana Bang Pera? Hah? Anak dewa Theos di itu mana dewa, Bang. Pera? Itu dari kata Di Theos Google artinya apa, Translate. Bang? Di Google Translate. Jadi kan Iya, bahasa di situ bahasa Google, Yunaninya kan main pakai Google aja. Jangan bawa ke pikiranmu anak dewa. Apa? Theos itu Google dewa, Bang. Translate. Di Google Translate Theos itu dewa bahasa Indonesianya. Di Google Translate ini. Jadi kita ulang lagi aja nggak apa-apa ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Nah, jadi setelah dia menaklukkan dirinya, dia kembali menjadi manusia biasa di surga. Sama seperti kita. Tadi Tugas misinya sebagai rasul udah selesai, sebagai nabi udah selesai. Tubuhnya cuma aja dari hasil perkawinan bapak dan ibu kok. Tubuh dia itu tubuh kemuliaan, Bang. Bukan tubuh dari kayak gitu. tubuhnya Ya, itu tadi udah beda 1 Korintus 19:28 mau dia Bang. beda dengan tubuh Juma, Bang Juma dari kelahirannya udah beda. Satu Bang Yohanes Juma 3 lahir dia hasil bayi. biologis. Manusianya gitu loh. Jangan kau Bang samakan Juma. dengan tubuhnya Juma, Yesus bukan, Bang Ini Juma. dalilnya jelas kok. Kita akan sama seperti Yesus. Tubuh kemanusiaan Yesus itu dah. Kau samakan Kita dengan akan diri sama Juma. seperti Juma Yesus hasil sebab bapak kita akan dan melihat ibu, Yesus dalam hasil keadaannya yang biologis. sebenarnya.
bukan cuma yang nujul jadi manusia, bukan cuma manusia biasa, manusia kotor. Yesus, saya tanya dulu, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya apa dia? Manusia atau Tuhan? Iya, makanya saya tanya di situ. Seperti apa di surga? Iya, keadaan Yesus yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Tuhan, manusia atau huruf? Kan bilang manusia. Kirain seperti sama manusia. Saya mau tanya di situ jawabnya bagaimana? Kita akan melihat Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar-benarnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Dalam arti yang kayak bagaimana? Ya, Yesusnya dalam keadaan sebenarnya dia ini apa? Tuhan atau manusia? Itu jadi atau kue? Itu jadi pertanyaan. Laku gimana Pera ini diam. Jawabannya apa? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya biar adil sama manusia. Yesus itu yang gitu ngarang kalian ini. Oh, paling bisa. Ngarang gimana? Kok ngarang sih? Yesus ini dalam keadaan yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Sesungguhnya itu dia di dalam Allah itu. Di Allah. Berarti dia Tuhan. Dalam Allah. Begini berarti Bang dia Juma. Tuhan. Cuma nanti kalau di akhir zaman. Iya, dia Tuhan. Bang Juma, begini Bang Juma. Berarti dia nanti Tuhan. Kalau di akhir zaman Bang Juma, kami kenal Allah kami dengan kehadiran Yesus Bang Juma. Berarti dia Tuhan. Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti kalian juga Tuhan. Karena kalian sama seperti Yesus. Ya kita nanti kalau kami udah di akhir zaman Bang Juma, tubuh kami ini diganti dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani lagi Bang Juma seperti ini. Berarti kalian Tuhan juga. Tuhan juga. Tubuh dengan kemuliaan, tidak ada haus dan lapar lagi di sorga Bang Juma, tidak ada kawin lagi. Berarti kamu Tuhan juga. Kita anak-anak Tuhan. Anak-anak hantu kalian. Bersatu di dalam Tuhan itu artinya Bang Juma bukan satu, artinya bukan Bang Juma nggak cerdas. Jadi satu, jadi satu tubuh bukan. Keadaan Yesus ini apa? Bersatu itu artinya itu bersatu dalam kebenaran Bang Juma. Manusia. Pera, bisa diam nggak? Gua nggak ngapa-ngapain. Yesus ini dalam keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan Allah. Berarti kalian juga adalah Tuhan Allah. Kita adalah anak-anaknya. Hai Bang Juma. Beda Bang. Lah, kalau anak Allah kami ciptaan Bang. Kalau kami itu ciptaan hasil perkawinan. Udah. Diberikan Tuhan. Udah, tipeks saja tuh 1 Yohanes 3 itu di tipeks. Tipeks juga jelas ya sama kan Tuhan Yesus lahir. Gimana Dek? Pribadi kita sendiri. Ini sama padahal ya di sini dibilang sama-sama anak-anak dewa katanya. Tapi kok nggak mau mereka ya? Makanya saya tuh dibilang anak Tuhan gimana menurut pendapatmu? Kalau kami orang itu Yesus itu dibilang anak dewa, kalian itu anak dewa. Ya berarti kalian setara sama Yesus. Oh gitu ya. Iya, Yesus juga kan anak-anak. Artinya kalau anak Tuhan itu gini loh Bang. Kalau anak Tuhan itu pengikut Tuhan. Kita setara Tuhan sama tidak beranak. Tuhan tidak beranak, yang beranak itu dewa. Anak dewa nih, ini dewa itu Theos menjadi manusia, Theos gitu loh. Tuh. Iya, pemahaman dari Google yang kalian bilang itu kecanggihan dunia ini, Google kalian bilang dunia ini tidak bisa menampung kuasa Allah. Jadi dunia ini apa saja kata dunia oke lah, tidak masalah karena Tuhan sudah mengatakan aku karena saya bukan berasal dari dunia, dunia tidak akan memahami saya kata Tuhan. Udah selesai titiknya Bang. Kalau tahu kayak gitu ngapain turun? Gitu. Untuk melakukan tugas yang harus dikerjakan yaitu menyelamatkan manusia Bang, harus dengan proses. Ngapain menyelamatkan manusia kalau manusianya nggak paham? Hah? Katanya percuma, manusia tidak akan paham. Nah, gitu. Itu ngapain turun kalau gitu kan? Makanya supaya paham bergumul dengan Tuhan yang kita kenal. Siapa tuh abang yang kenal? Bergumul. Paham juga kan? Sudah turun atau belum naik atau bergumul Bang dengan Allah Bang, dengan Tuhan kami bergaul dengan Tuhan kami Bang. Baru kami paham arti kerjaan surga itu seperti apa sebenarnya. Tapi katanya tadi kata Yesus percuma dijelaskan karena nggak akan ada yang paham, gitu dibilang. Dia itu harus turun yang mana? Tadi bilangnya gitu tadi. Dari maut. Supaya maut itu bisa kalah. Maut itu kalah. Oh, artinya sekarang orang-orang Kristen nenek moyangnya masih ada di rumah semua. Bukan seperti itu juga. Bukan lagi, salah terus gua. Begini Bang, yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan Bang. Yang percaya kepada Yesus. Mungkin di dalam perjanjian lama itu Yesus itu belum menjadi manusia, percaya kepada Allah sejatinya, Allah sesungguhnya itu. Selamat dari apa? Dari maut lah. Kenapa kuburan Kristen banyak kalau gitu?
Makanya besok di akhir zaman masih ada kuburan, astaga. begini bang ya, saya jelaskan dulu masalah kuburan. Bang, hanya kuburan apa lagi. yang berasal dari tanah kembali ke tanah, bang? Apa yang Jadi berasal dari roh Yesus kembali ini kepada nyelamatin roh? dari apa? Jadi kalau tanah ataupun kuku apa rambut itu busuk jadi tanah, bang. Nanti Dari di surga maut itu dalam nanti kami hati. dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, bang. Lah, Itu terus kata Tuhan. Apanya yang selamat dari maut kalau masih merasakan maut-maut juga? Iya, dengar Karena dulu. upah dosa adalah maut bagi Kristen, bang. Gini, bang. Upah dosa adalah Upah maut. dosa adalah maut. Yesus kan Tapi udah kau- bayar upahnya dosa kan? Udah kan dia bayar kan? Iya. Terus? Kok masih mati-mati aja orang Kristen? Ya tetap mati. Apa sih, Tubuh jasmani Bang? tetap mati, bang. Tubuh jasmani Terus tetap ngapain mati, Yesus? bang. Ngapain Yesus disalib kalau masih mati kalian? Roh kita nanti, keselamatan kita untuk dihidup di akhir zaman nanti, bang. Kita hidup selama-lamanya, bang. Lah emang yang disalib Yesus itu roh atau mengatakan daging? Mati Yesus itu Dagingnya. mengatakan seperti itu, manusia itu harus. Nah, kalau Makanya daging apa yang dari kalau tanah daging yang kembali ke disalib tanah. artinya kan daging diselamatkan harusnya. Kenapa dagingnya disalib, roh yang Iya, diselamatkan? dia selamatkan juga dagingnya. Tapi dengan Oke. tubuh kemuliaan, bukan tubuh kita yang busuk itu lagi. Lah Iya. Yesus waktu disalib tubuh kemuliaan atau tubuh manusia? Tubuh kemuliaan, bang. Waktu disalib tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Makanya bang, alah. jangan meninggalkan bangke, bang. Berarti nanti ketika di sorga kalian ketemu Yesus tangannya tetap bolong ya? Tetap. Menurut Oh, Kristen tetap. alah. Supaya Itu kami bukannya kenal. barang- Begitulah, bang. Itu Ini, kalau bang, ya. HP Itulah ada keuntungan cacat di kami, bang, body, Kristen, bang. Mikir dulu, bang. refurbish namanya. Dengar dulu, bang. Itulah Apa? keuntungan kami Kristen, bang. Kami kenal Allah kami dan Allah mengenal kami nanti suatu saatnya nanti. Ya Kalau artinya udah ada yang masih spesial. Gini cari-cari Allah, kawan-kawan, hebat gini apa kawan-kawan. enggak? masih Kawan-kawan gini Abang kawan-kawan, enggak. artinya udah ada cari-cari yang Nabi spesial Abang dari nanti Kristen mencari. gitu loh. Tapi abang nggak kenal Nabi Spesial Abang. di mana? Hebat tuh spesial. Kami luar Sama-sama biasa, aja. Bang. Orang Kristen mati, non Kristen mati, semua orang Semua bakal orang mati, bang. Semua orang mati, bang. Tapi kalau untuk Semua ke orang surga mati. itu, kalau Perak untuk ke juga surga mati. itu Tuhan sudah menjanjikan pasti, Apanya? bang. Udah dijanjikan Tuhan dengan pasti, bang. Tidak ada lagi semua kata-kata. agama juga menjanjikan gitu. Tapi jangan janji caleg, harus ada yang ininya gitu, harus ada. Itu udah pas. Udah Iya kan buktinya kan? Oke, siapa orang Bukti Kristen yang udah di sorga? kemuliaannya. Hah? Orang Kristen yang udah di sorga siapa? Paham nggak, bang, dengan orang Kristen? Apa arti Kristen, bang? Pengikut Paulus. Dinda Kores. Iya, silakan Guru. Salah ini. Bisa Kalau zaman baca dulu kan Kolose belum ada 3 nomor Kristen, 1. Bang Juma harus Kolose mengerti 3 nomor juga, 1. Bang. Oke, Bang, ini Bang, keluar Bang, lagi dalil-dalil telah hadir bagi kita. Kolose 3 nomor 1. Kalau baca, kita bang. kalau setiga Nomor 1. Silakan dibuka jelaskan Bible cetaknya dengan masing-masing ya. Bang, kepada Kita di Bang. sini sekolah Senin. Diskusi lah, bang, diskusi. Iya, kita diskusi. diskusi ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, loh kok bareng-bareng? Dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus itu ada, duduk di sebelah kanan. Dewa. Iya, Gimana makanya ini? Orang-orang bohong ini guruna mereka ini. belum lah. Di situ yang pikir bilang bohong-bohong, siapa yang bohong lu? Bener ini. Yesus itu nanti akan dibangkitkan juga dari kematian di akhir zaman. Dengerin. Karena itu, Kolose 3 nomor 1 ya. Karena itu kalau kamu Kolose dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa ini kok bareng-bareng bangkitnya? Yang kemarin siapa yang bangkit itu? Jadi sampai mamanya, bang. Itu namanya atas kemenangannya Kristus membangkitkan. Mulai, Jadinya kami mulai. udah menang. Jadi udah pasti masuk surga. Di situ. Mulai. Di situ apanya? Mulai ngaco, Kemenangan mulai gitu ngaco. loh. Kata-kata dari mana itu? Ngaco gimananya? Artinya begitu, kemenangan Orang itu dari begini, orang bang, begini, Kristen. bang. Orang Kami itu memamel kitab itu hanya bersama-sama seperti dengan motor. Nah, kalian Bukan bertiga di sini bangkit udah bangkit belum? secara Kalian jasmani, bertiga di sini bukan. udah bangkit belum? Agus Sera ini posisinya udah bangkit Jasmani, belum? ada Belum. Kalau masalah kemenangan kemenangan gitu, itu gini, karena Bang, dia ya. bangkit Iya, gitu. mulai ngawur, Jadi mulai kemenangan ngaco. kami gitu. Besok Iya, kita kalian ini mulai. udah menang kalian. Berarti kalian ini udah pada bangkit ini di Apanya? TikTok ini. Lah di situ kalian bilang kami nggak menang, ya sudah. Di situ yang Dengarkan, baca udah dengarkan. ayatnya kok. Wassalamu alayya yauma yulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Paham, bang, saya. Paham, bang. Kesejahteraan semoga dilimpahkan pada hari aku dilahirkan, Itulah. pada hari aku diwafatkan, Abang dan bahas pada hari apa aku tadi? dibangkitkan hidup kembali. Jadi Yesus itu saat sekarang ini itu belum mati, masih hidup dia. Nanti mati pada saat tiupan sangkakala terakhir, baru dibangkitkan bersama kita semuanya. Kok itu udah salah lagi? Lah ini kenapa Yesus salah itu dibangkitkan? Yesus berapa kali mati rupanya?
Yesus itu datang nanti ke dunia kedua kalinya, Bang. Bukan untuk apalagi hanya membangkitkan orang mati, Bang. Di dalam kitab Ibrani dikatakan manusia mati hanya sekali. Ayo. Ayo. Ya. Sekarang ketika Yesus dikatakan bangkit 2 kali, berarti berapa kali mati? Ibrani 9 nomor 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Sesudah itu dia bangkit untuk dihakimi. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus itu bangkit dari kematian berapa kali? Sekali. Kapan itu? Kapan? Sudah atau belum? Yang lalu. Sudah atau belum? 2000 tahun yang lalu udah bangkit. Sudah. Lalu bagaimana dengan sudah kok? kitab saudara Kolose 3 nomor 1? Dia dibangkitkan bersama-sama. Jedar. Emeleda. Berarti yang benar Al-Quran. Maksudnya, Bang. Berarti Al-Quran yang benar. Dengan bersama-sama dengan Allah, Bang. Kita dibangkitkan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya sama-sama dibangkitkan semua bersama dengan Tuhan. Itu loh. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti ini Kristus sama kamu barengan bangkitnya yang bersama-samaan, bukan, Bang. Maunya apa? Bukan begitu, Pera, bukan. Maunya apa? Bukan pengertian, bukan begitu. Salah semua, enggak ada yang betul. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau asumsi jago, makanya dibilang Pera bukan begitu pengertiannya. Apa pula bukan pengertiannya begitu? Memang. Kalau aku bersatu dengan Tuhan nanti, satu dengan Tuhan aku gitu. Bangkit ini bukan bersatu. Enggak seperti itu. Saya bersatu dengan Tuhan. Gimana? Itu jadi satu aku dengan Tuhan. Satu, kan? Ini satu dalam kebangkitan sama-sama kalian dibangkitkan bersama. Iya, ini kalau misalnya bersatu dengan Tuhan artinya kan satu ruangan dengan Tuhan kan gitu kan. Sama kayak misalnya bersatu Bapa di sorga, kalian di sorga satu itu. Ini juga sama, dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam satu ruangan, kalian akan dibangkitkan bersama-sama gitu. Iya, tugasnya yang membangkitkan itu Tuhan Yesus sendiri, Bang. Udah iya. Ya, mulai kemenangan gitu loh. Kemenangan pula banyak cerita, asumsi. Nanti Yesus bersatu dengan diri saya, Yesus. Kok asumsi sih? Itu memang itu pemahaman Alkitab seperti itu. MU merayakan kebangkitannya 3-0 melawan Manchester City, kan gak nyambung, gak bisa. Kita akan nyambung kalau dunia Bang tidak akan nyambung dengan Tuhan Yesus. Betul itu, Bang. Iya, nyambung. Iya, mau nyambung gak nyambung dunia dengan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus mau nyambung gak nyambung. Aku bukan dari dunia. Yesus berkata, aku bukan dari dunia. Dunia tidak akan mengenal aku. Dunia tidak akan memahami aku. Itu yang tadi kita bahas itu. Dunia tidak akan mengenal aku. Ya ngapain turun ke dunia kalau udah tahu kayak gitu. Dia menebus dosa manusia. Itu kan udah dikatakan Tuhan Yesus. Tapi tetap Yesus bilang dunia tidak mengenal aku katanya. Bagaimana kita supaya mengenal Dia? Masa Tuhan ngomong Yesus nanti bangkit dari kematian di akhir zaman, berdoa, menyanyi, memuliakan Tuhan. Baru Roh Allah itu ada pada kita. bikin mereka Bukan Kristen akhir bukan sama penyelamat, Yesus Kristen mati. Kristen bukan penyelamat. Dan dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan manusia lain. Agama Kristen itu adalah sebuah organisasi, Bang. Kristen itu organisasi, Bang. Gitu. Udah selesai intinya, teman-teman. Yesus tidak pernah bangkit dari kematian kecuali nanti di akhir bagi zaman. Kalian tidak pernah, Bang. Bagi kami sudah. Ya bagi Kolose 3 nomor 1 dibaca dong yang jujur. Makanya dipahami Alkitab itu, Bang. Nggak seperti abang itu memahami. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu katanya. Iya, bersama dengan Kristus kami dibangkitkan. Iya, karena kami kalau percaya dengan Yesus kami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti bersama-sama dibangkitkan. Lagi bukan. Bersama dibangkitkan. Sama-sama dia bangkit. Artinya yang bangkit yang pertama itu bukan Yesus. Ini bangkit pengertiannya gini. Pandai tapi tapi iya, itu pemahaman. Kamu dibangkitkan bersama. Salah itu Bang Juma. Jadi kasih nol kami, kasih nol. Sunegeiro dalam bahasa Yunani itu dibangkitkan bersama. Kalian akan dibangkitkan bersama-sama. Yesus juga akan bangkit. Ente juga akan bangkit bersama-sama di padang mahsyar nanti. Enggak ada masalah pun itu. Yesus selamat dengan bersama-sama Yesus kita. Yesus diselamatkan juga. Kan abang tidak paham. Gitu, kenapa Anda bantah? Teriaklah sama